semuanya. Hai. Halo. Hai. Masih pagi. Udah sarapan belum? Belum? Nah, macam mana nih yang belum nih? Sarapan dulu tuh. Coba. Halo. Coba cek kak dari yang sebelah kanan. Ya, aku sebelah kanan. Kiri, ya? Oke, boleh. Oke, sebelah kanan. Halo. Sebelah kiri, mana suaranya? Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Nggak semangat nian kak. Semangatnya masih pagi kak. Iya, padahal hari ini ada penampilan apa kak? Penampilan dari para HMPS. Para HMPS loh dek hari ini. Iya, coba kalau kakak bilang apa kabar hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Oke, apa kabarnya hari ini? Kurang kak, kurang. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Harus semangat pagi-pagi ya. Kalau udah lemes gimana nanti siangnya? Tidur. Mau tidur? PBAK-nya cuma 2 hari loh dek. Sayang. Manfaatin dengan baik, bertemu teman baru. Ya dak? Ya apa tidak? Coba kita cek kontak dulu kak dari fakultas, dari prodi masing-masing ya. Mana suaranya prodi Pai? Pai ini paling rame gak sih kak? Nyanyi Pai ini. Pai ini. Jingobe panitianya pada pakai baju apa dek? Baju hijau. Nah, banggalah kamu sama kakak-kakak kamu nih yang. Coba dari ini pula mbak, dari pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lumayan lah, sedang lah mbak Bahasa Inggris. Coba dari mbak pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan jadi aja lah 100. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah mana suaranya? Oh banyak ini mbak. Apa lagi yang ada nih? Oh pendidikan kimia 100. Pendidikan manajemen pendidikan Islam. Apa lagi? Oh pendidikan fisika. Biologi. Kerennya loh. Mana kak? Apa kita ada game apa nak nyanyi? Ayo. Biar makin semangat aura-auranya. 100% aura. Siapa yang nak nyanyi? Apa ada yang nak duet kenalan dengan kakak-kakak ini nah? Baju biru, baju hijau. Mau nyanyi? Maju. Kita sebagai mahasiswa harus berani guys. Iya benar. Gak boleh loyo, masih pagi. Siapa? Sini. Yang mana? Maju yang nak nyanyi. Kakak deh semangat nah. Yang mana? Sen semangat. Kamu lah lemes cak mana guys siang. Nah, coba rasa nunduk kak, kita tunjuk kak. Dari sini sih kak. Ayo. Kalira. Dari sini Siko. Kakak Henry Siko. Aku nak jinga yang nunduk. Jinga aku mangkonya. Ya apa berani. Siapa yang nak nyanyi di sini? Siapa namanya? Malu apa maluin? Tunjuklah tangan deh. Nah ini nah suka tuh. Ayo maju. Situ cewek berarti di sini cowok. Sini. Nah, Adina, sudah lagi tepuk tangan untuk sebelah kanan ini deh, ada yang maju. Oke. Ada tuh. Sudah ini jangan minta WA deh, dengan ada itu. Lagi apa? Kenalan dulu dong, Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rahmat Al-Aziz dari Prodi PGMI. PGMI mana suaranya? Oh PGMI juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliastin Aulia Pahira dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Satu prodi. Lagu apa sih? Lagu
Nah, kawannya lagi ini lah, lagi milih lagu, ada request dah. Lagu apa? Request apa? Kamu nak nyanyi dah? Apa? Cinta dan Rahasia, bisa gak kamu? Lagu apa yang bisa? Lagunya? Kau pilih dia, pilihlah aku. Ada tahu yang lain, monolog, apa lagu apa? Jangan gemeter, anggap aja di sini batu. Aduh lama ini. Apa? Ngomong di mic ngapa? Request everything you want. Nggak baca bahasa Inggris. Farid Gibran. Lirik lagu Seluruh Cinta. Udah mulai dapat.
cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mata muda, selamat pagi. Masih semangat? Oke, kalau masih semangat ketika kakak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, luar biasa. Siap? Selamat pagi. Oke, tepuk tangan. Baik, di sini kakak punya pantun dan tolong dijawab dengan cakep. Setuju? Di Palembang ada Ampera, membeli pempek di warung Pak Iwan. Selamat datang ke sana Ananta di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofwatul Aulia, saya dari Prodi PGMI. PGMI, mana suaranya? Baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat, kesehatan, kesempatan, dan keimanan, sehingga kita bertemu kembali untuk melanjutkan PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini senang rasanya bisa menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Jadi untuk adik-adik semuanya, di depan kita sudah hadir pemateri yang hebat. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Boleh disapa dulu. Halo Ibu. Baik, di sini kakak akan membacakan sedikit dari pemateri kita. Mungkin adik-adik bertanya, siapakah ibu-ibu yang cantik di depan ini? Jadi yang pertama di samping kanan ada Ibu Nirmala Kusmawati. Beliau merupakan Kepala Pustakawan Muhammadiyah di UIN Raden Fatah Palembang. Dan di sampingnya ada Ibu Binti Musrika, Kepala Pustakawan Muda di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Oke, sebelum materi dimulai, kakak mohon untuk adik-adik semuanya untuk menyimak materi secara seksama dan siapkan buku, pena, serta alat tulis lainnya untuk mencatat materi-materi yang penting. Dan nanti ketika kakak membuka sesi tanya jawab, silakan bertanya. Setuju? Oke, terima kasih. Karena adik-adik udah gak sabar dengerin materi tentang perpustakaan, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Nirmala Kusmawati. Tepuk tangan yang meriah. Dipersilakan Ibu. Boleh berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semua adik-adik. Siapa yang sini prodi matematika? Prodi bahasa Inggris? Prodi fisika? Ada prodi fisika? Yang tidak kalah penting, prodi PAI. Ternyata banyak sekali ya prodi PAI. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Dekan yang telah memberikan waktu kepada Perpustakaan Pusat untuk memberikan
panduan perpustakaan berkaitan dengan mahasiswa baru. Ya adik-adik, kenalkan terlebih dahulu, nama ibu tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Nama ibu Nirmala Kusmawati, bisa dipanggil Bu Mala. Ya, ibu pustakawan Madya, bekerja di UPT Perpustakaan UIN Raden Patah Palembang di Jakabaring. Ya adik-adik, satu lagi ibu akan memperkenalkan diri. Di sebelahnya itu Ibu Binti Musrika. Beliau adalah pustakawan muda, bekerja di Perpustakaan Tarbiyah. Nah, jadi adik-adik nanti berkaitan dengan perpustakaan bisa berhubungan dengan Ibu Binti Musrika. Kalau ibu tadi di mana tadi kerjanya? Di UPT. Apa bedanya Bu UPT dengan perpustakaan pusat? Perpustakaan Tarbiyah. Kalau UPT itu unit pelaksana teknis. Jadi semua koleksi mewakili dari semua fakultas Tarbiyah dan fakultas 9 ada yang ada di Unraden Patah Palembang itu ada di UPT. Adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik nanti bisa bertandang ke UPT Perpustakaan Unraden Patah Palembang. Ya. Nah, kita lihat. Kita langsung karena kita dikasih cuma waktu 30 menit, tidak banyak adik-adik ya. Kita langsung aja kita buka. Lanjut. Nah, sejarah singkat perpustakaan UPT ya. Ternyata adik-adik kita sudah 3 kali pindah. Sudah 3 kali pindah. Pertama kita letaknya di ada di sebelah kiri kita. Gedung dari luar ini ada gedung kita. Yang kedua, kita pindah di Fakultas Adat. Yang terakhir di Rapa Tower ya. Nah, sekarang sudah menetap di UPT di Jakabaring. Tuh, jadi sejarahnya dimulai pada tanggal 30 November 1964. Berdirinya juga dengan apa namanya tuh? Sejarah UIN. Lanjut. Nah, sekarang inilah ibu kepala perpustakaan kita yang namanya Ibu Nurmalina. Alhamdulillah adik-adik, sekarang kita sudah akreditasi A perpustakaan kita. Ya, itu lihat sertifikatnya sudah ada. Nah, apa misi kita? Misi kita itu menjadi perpustakaan yang unggul dengan pelayanan prima yang berkarakter Islami dan sumber informasi berbasis teknologi. Itu misi dari perpustakaan kita. Sekarang tuh misinya apa? Misinya satu, yang menyediakan akses dan layanan informasi untuk mendukung fungsi tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatkan koleksi perpustakaan dalam bidang kebangsaan, keislaman, dan keilmuan. Jadi adik-adik, alhamdulillah tadi sudah ibu utarakan bahwa koleksi yang ada di UPT mewakili dari 9 fakultas yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Jadi kalau adik-adik masih kurang koleksi di perpustakaan Fakultas Tarbiyah, bisa adik-adik kemana? Ke UPT ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan yang berkarakter Islami. Jadi adik-adik, karena kitanya ada Islamnya, maka perpustakaan sudah berkarakter Islami dalam melayani adik-adik semua. Ya. Yang keempat, menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga terkait. Lanjut. Nah, untuk adik-adik jam layanan, silakan adik-adik nanti hari Senin sampai hari Kamis. Sekarang kita kerja cuma 4 hari loh adik-adik, ya. Hari Jumatnya kita online. Jam berapa kita buka layanannya? Jam 7.30 sampai 16.30 ya adik-adik ya. Jadi silakan nanti bertandang ke UPT Perpustakaan di Jakabaring. Dan bagaimana dengan hari Jumat? Kita buka online ya. Jadi perpustakaan kita sudah online, semuanya sudah ada online semua. Baik itu koleksi e-booknya maupun jurnalnya. Ya adik-adik. Lanjut. Nah, yang harus Anda lakukan ketika berada di perpustakaan, karena adik-adik sekarang ini menganggap perpustakaan itu apa ya? Butuh dalam perpustakaan. Butuh. Sekarang perpustakaan kita sudah nyaman sekali.
Di kampus B itu, pertama gimana? Ada ruang AC. WiFi-nya apa? WiFi-nya kenceng sekali WiFi-nya. Jadi silakan adik-adik nanti bertandang perpustakaan. Ada 4 lantai perpustakaan kita di Jakabaring. Ya. Komputer ada enggak, Bu? Ada semua komputer. Jadi silakan adik-adik nanti untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan. Kalau adik-adik tidak memanfaatkan perpustakaan, bagaimana nanti perpustakaan kita itu akan apa? Akan dijual kepada masyarakat. Kalau adik-adik sendiri tidak berkunjung ke perpustakaan, ya. Lanjut. Nah, apa yang harus adik lakukan? Pertama, mengisi komputer kunjungan. Ya, minta tolong ya adik-adik kalau nanti datang ke perpustakaan harus mengisi komputer kunjungan. Kita tidak lagi harus mencatat-catat, tidak perlu lagi ya. Kita semuanya pakai elektronik. Yang kedua, menitipkan barang. Nah, menitipkan barang adik-adik ya. Jadi di sana kita ada loker. Di sana juga ada namanya kunci. Nah, barang siapa yang menghilangkan kunci loker itu ada sanksi. Maka dari itu kuncinya nanti sudah dikasih oleh petugas harus dijaga dengan baik. Begitu ya. Lanjut, menjaga ketenangan. Nah, seperti Bu alami sendiri, kalau adik-adik berkunjung perpustakaan itu apa? Heboh, kan ada heboh. Ribut di sana. Nah, jadi perpustakaan menghimbau kepada adik-adik, khususnya mahasiswa baru, apabila berkunjung perpustakaan harus tenang. Lanjut, menjaga koleksi perpustakaan. Nah, nanti adik-adik silakan untuk minjam buku di perpustakaan dan juga minjam buku di perpustakaan tarbiyah. Bagaimana caranya? Harus dijaga koleksinya, jangan sampai apa koleksinya rusak, ya. Adik-adik ini pernah nggak berkunjung perpustakaan waktu di sekolah? Pernah nggak? Pernah nggak gurunya ngasih tugas di perpustakaan? Pernah? Ada nggak setiap hari membaca 15 menit di perpustakaan? Pernah apa? Coba siapa yang pernah membaca koleksi di perpustakaan 15 menit saja setiap hari? Angkat tangannya. Niat apa ya dek? Gurunya apa adik sendiri yang membaca koleksi di perpustakaan selama 15 menit? Guru yang menyuruh apa adik sendiri yang punya inisiatif untuk baca buku? Yang siapa baca tadi 15 menit pasti hasilnya bagus, nilainya pasti 8 atau 9 ya, itu. Selanjutnya menjaga kebersihan. Jadi alhamdulillah kita di perpustakaan itu ada kantin loh adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu lagi apa membeli makanan di luar. Sekarang perpustakaan boleh membawa makanan dari rumah. Tapi khusus di lobi saja boleh makanan minum. Untuk lantai 2, lantai 3 tidak boleh makanan minum. Khusus di lobi 1, lantai 1 ya. Jadi bagaimana Bu kalau saya bawa nasi, bawa air minum, silakan boleh. Tapi dengan syarat jaga kebersihan. Kita menyediakan kotak sampah yang ada di perpustakaan ya. Lanjut, menjaga etika. Bagaimana menjaga etikanya? Mahasiswa tidak dibolehkan memakai sandal, sepatu sandal juga tidak boleh. Harus pakai sepatu. Giliran adik-adik pergi ke mall, tahu ke mall? Cakep sekali, tapi kalau ke perpustakaan pakai sandal jepit, ya, pakai ininya bolong-bolong nih celananya, ya, nggak boleh seperti itu. Dan tidak boleh pakai baju kaos yang tidak ada kerah, ya. Kuliah juga tidak boleh kuliah. Kalau kuliah itu harus pakai baju kaos yang pakai kerah, boleh. Tapi kalau pakai kaos yang tidak pakai kerah tidak boleh. Boleh nggak Bu pakai jeans? Nah,
Tapi kalau ibu ngajar di Fakultas Adab, silakan ya pakai jin. Kalau ibu ya, ibu juga ngajar di Fakultas Adab, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi kalau ada dosen-dosen tertentu memang tidak diizinkan mahasiswa pakai jin. Khusus Pak Guru, jangan calon Pak Guru bukan? Jangan pakai jin lah Pak Guru itu, ya. Harusnya pakai bahan dasar, ya adik-adik ya. Lanjut. Nah, bagaimana menjadi anggota perpustakaan? Halo? Halo? Nah, bagaimana menjadi anggota perpustakaan? Adik sudah punya KTM? Belum. Nanti kalau ke UPT perpustakaan kita di Jakabaring, adik cuma bawa KTM saja untuk menjadi anggota perpustakaan kita. Karena nama-nama adik-adik sudah include ke dalam elektronik kita yang namanya Slim, aplikasi namanya Slim. Jadi cuma bawa kartu mahasiswa. Perlu nggak maksudnya menjadi anggota? Tidak perlu lagi, cuma bawa kartu mahasiswa. Ya, nanti bisa langsung diproses, langsung bisa pinjam buku. Lanjut. Nah, bagaimana masa berlakunya adik-adik? Masa berlakunya itu selama menjadi mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, ya, selama menjadi mahasiswa. Makanya jangan begini adik-adik. Sekarang adik semester berapa sekarang? Biasanya, dengarkan ibu, biasanya mahasiswa itu ada labelnya kuliah, ya. Di antara 1.500 ini nantinya barangkali ada tidak selesai, bukan ibu mendoakan, ada di antara kalian tidak selesai. Kenapa bu begitu? Ya karena tadi, ya, ada godaan dari pembimbing, ada godaan dari teman, ada godaan juga dari keluarga. Jadi bagaimana bu biar siap, biar kuliah itu selesai tepat waktu, ya. Harus mana kalau kuliah tepat waktu? Disiplin adik-adik. Disiplin. Sekarang nanti dapat 20 SKS, misal 20 SKS. Itu harus diambil semua 20 SKS karena sistem paket. Nah, dari 20 SKS nanti bisa aja adik-adik tidak ada yang lulus. Bisa aja. Kenapa tidak tidak lulus, Bu? Ya, kita mengharapkan 16 kali pertemuan, tapi datang cuma 8 kali pertemuan. Terus ada juga tugas loh adik-adik, ada tugas kuliah, tugas mandiri, ada namanya semester dan semester. Itu harus dipenuhi semua. Tapi kalau adik-adik sekarang sudah semester 1 sudah malas mengerjakan tugas, itu insya Allah tidak akan selesai kuliahnya. Jadi kalau semester 1 nilainya sudah di bawah 3, untuk naik ke atas itu agak susah. Jadi semester 1 ini harus nilainya 4. Walaupun jatuh nanti semester 2-nya tidak terlalu jauh nantinya, ya. Tapi kalau semester 1 sudah nilainya 2,5, aduh susah sekali untuk naik. Kecuali semester 2-nya harus 4, bisa naik menjadi 3, itu perhatikan adik-adik, ya. Jadi semester 1 ini harus semangat, aku harus selesai 3,5 tahun. Saya harus selesai 3,5 tahun, saya harus selesai 3,5 tahun. Begitu caranya. Walaupun adik nanti mendapat KIP, siapa dapat KIP nantinya harus punya komitmen, saya selesai harus 3,5 tahun, saya harus selesai 3,5 tahun. Begitu caranya. Ya adik-adik ya. Semangat ya. Hai. Semangat kuliah, jangan tidak semangat. Jangan sampai mundur di tengah jalan. Harus banggakan orang tua kita. Orang tua kita uang di mana? Di tempat dia tinggal. Yang kata kita dusun. Jadi orang tua memberikan kita uang untuk kos dan membiayai kita untuk hidup di Palembang. Jangan mainkan perasaan orang tua kita, ya adik-adik ya. Walaupun Anda sekarang ini sendirian di Palembang, Allah bersama kita. Semangat ya adik-adik ya. Bagaimana tadi kuliah harus 3 tahun
3,5 tahun harus selesai, ya. Lanjut. Nah, bagaimana penghapusan anggota? Yang tadi kata ibu tadi, apabila adik tadi berhenti di tengah jalan, ya. Nah, kita susah untuk mendiktenya. Karena kejadian kita di UPT, ada mahasiswa yang kata ibu tadi belum selesai waktunya sudah mundur, tuh, ya. Nah, jadi terpaksa dihapuskan nama kalian di dalam aplikasi. Lanjut, masa peminjaman bagaimana, ya? Nah, untuk S1 4 eksemplar. Halo. Jadi satu mahasiswa silakan 4 judul buku, ya. Silakan boleh pinjam. Waktunya berapa? 1 minggu. Tuh. 1 minggu, ya. Bagaimana Bu kalau saya terlambat dari 1 minggu? Kena denda sehari 1.000 kalikan 7 hari berapa? Berarti 7.000 dikalikan 2 buku berarti 14.000 dikalikan 3 buku 21.000 dikalikan 4 buku 28.000. Mau nggak seperti itu denda? Jangan. Jadi kalau sudah minjem buku tuh seminggu lihat. Oh iya, aku minjem buku di perusahaan. Nah, aku terlambat Bu. Ya langsung dikembalikan. Jangan sudah 3 bulan, 5 bulan nanti perpustakaan kita akan mengirim surat ke prodi adik masing-masing nantinya, ya. Itu tolong diperhatikan. Lanjut. Nah, fasilitas yang lain itu lihat adik-adik. Lihat perpustakaan kita, cantik bukan? Cantik ya? Tuh, semuanya pakai sofa. Semuanya pakai sofa semua dan pakai AC. Lihat, ada komputer OVAC. Jadi kurang lebih ada 35 komputer yang ada di perpustakaan pusat. Terus kita juga ada lemari loker, sudah ibu omongkan. Ada area lobby. Area lobby tadi di mana adik-adik? Di lantai sana. Boleh untuk apa area lobby tadi? Makan dan minum. Jadi lantai 2 tidak boleh makan dan minum, lantai 3 tidak boleh makan dan minum. Terus lantai 4 kita punya apa? Lantai 4 kita punya auditorium besar sekali seperti bioskop, ya. Nanti insya Allah kita akan putarkan film untuk adik-adik mahasiswa baru. Mau ya. Terus kita juga ada musola adik-adik. Walaupun di Jakabareng belum ada masjid di UIN-nya, tapi kita ada musola. Di mana musolanya? Ada lantai 1, 3 dan 4, ya. Semuanya WC-nya bagus, musolanya juga bagus, dan ada mukena juga untuk cewek-cewek, ya. Lanjut, ada kafetaria. Nah, jadi tadi Bu sudah bilang di perpustakaan kita ada kantin kejujuran dan kafetaria, ya. Itu tadi. Kalau kantin kejujuran tadi menyediakan makan-makan ringan tadi seperti apa namanya itu? Ciki-ciki tuh yang 1.000 rupiah, 2.000, tapi kalau kafetaria di bawah itu harganya 10.000, ya dia, ada mie dan sebagainya. Nah terus kita ada auditorium di lantai 4 tadi perpustakaan, ya. Bisa kita sering loh adik-adik mengajak siswa, ya, siswa SD, SMP, SMA untuk nonton bareng di perpustakaan pusat, ya. Di mana tempatnya? Di auditorium. Kapasitasnya lebih kurang dari 300 orang. Lanjut, ada juga ruang diskusi. Silakan nanti adik-adik. Alhamdulillah kalau adik-adik 1.500 ini bertandang setiap hari ke perpustakaan kita, ya. Alhamdulillah sekali ya, Ibu berharap sekali adik-adik mahasiswa baru punya semangat apa? Yang kuat, yang tinggi untuk apa? Untuk menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu dan membanggakan orang tua. Orang tua, banggakan orang tua. Kapan lagi waktu kita kuliah ini membanggakan orang tua? Ya adik-adik ya. Terus kita punya WiFi. Halo, kita punya WiFi. Kalau di UPT tidak perlu pakai password. Ketika adik masuk ke UPT langsung WiFi-nya kencang, ya, begitu. Lanjut. Nah, layanan
yang ada di UPT perpustakaan kita, ya. Nah, yang pertama layanan sirkulasi. Apa yang disebut layanan sirkulasi? Jadi proses pinjam dan pengembalian buku. Silakan nanti adik-adik kalau nanti mau minjam ya adik. Nah, layanan referensi. Jadi perpustakaan bukan hanya menyediakan buku-buku teks, tapi juga menyediakan buku-buku referensi seperti kamus, ensiklopedi, handbook, terbitan pemerintah dan sebagainya. Ya. Tapi koleksi ini di lantai 2 tidak boleh dipinjam, cuma baca di tempat, ya. Paham ya? Nah, lanjutnya kita juga ada layanan bimbingan pustaka. Jadi kalau adik-adik ya, ibu sering sekali menerima mahasiswa, khususnya ilmu perpustakaan, berkaitan dengan judul skripsi, ya. Jadi di perpustakaan pusat juga tempat konsultasi untuk menerima judul-judul yang berkaitan dengan perpustakaan, ya. Silakan nantinya. Kan kalau di manajemen pendidikan ya, kalau tidak salah, ibu pernah ngajar di manajemen pendidikan di MPI, itu ada materi perpustakaan kalau zaman ibu tahun 2000-an, ya. Tapi nggak tahu sekarang nih masih enggak materi ilmu perpustakaan itu di manajemen pendidikan Islam. Ada materinya kemarin. Nah, kita juga ada layanan deposit lokal konten, ya. Kita ada semua ya adik-adik ya. Ada nggak Bu kira-kira koran? Ada di sana koran. Majalah ada di sana, ya. Jadi semuanya lengkap. Sayang sekali kalau adik-adik tidak manfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, ya. Lanjut, kita juga ada layanan pojok baca digital. Jadi perpustakaan pusat itu sudah berusaha untuk apa? Biar mahasiswa-mahasiswa itu betah tinggal di perpustakaan, ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan memperkenalkan pada hari ini kepada adik-adik, bahwa perpustakaan pusat itu memang bagus. Sudah itu fasilitasnya banyak, orang-orangnya ramah, cantik-cantik dan ganteng kan? Ganteng itu orang-orangnya. Terus layanan bebas pustaka. Nah, ini layanan untuk mahasiswa yang setelah menyelesaikan studi di prodi masing-masing. Ya adik-adik ya. Lanjut, layanan fotokopi. Nah, layanan fotokopi ini perpustakaan belum menyediakan. Maaf ya adik-adik, kalau adik mau fotokopi di perpustakaan kita tidak disediakan. Ya, kecuali minta tolong cuma selembar itu boleh. Tapi kalau minta banyak sampai 10 lembar itu tidak boleh ya. Kita belum ada mesin fotokopi. Lanjut. Nah, koleksi deh. Ya. Kita ada koleksi umum dan koleksi Islam. Siapa tadi calon guru tadi mana? Halo. Hai. Nah, untuk koleksi paling banyak di UPT perpustakaan kita. Ya. Seperti apa guru-guru nanti ngajar? Ada namanya akhlak, ya. Ada namanya sejarah kebudayaan Islam, ada namanya tafsir hadis, ya. Ngajarkan nanti guru-guru Nah, itu banyak. Ada yang nama koleksi 00 sampai 99. Jadi adik-adik untuk mencirikan yang mana koleksi perpustakaan yang mana bukan, di bukunya ada punggung buku, ada call numbernya. Itu yang membedakan buku koleksi perpustakaan dengan yang bukan koleksi perpustakaan. Terus ada juga koleksi Islam. Tuh lihat deh. Kalau adik mencari masalah fikih, di punggung bukunya 2x4. Tuh lihat. Ini namanya punggung buku loh, Dek. Nih. Punggung buku semua, ya. Ini tadi. Di mana letaknya Adik? Ada di lantai 3. Ini lantai 3, ya. Jadi sirkulasi tadi ada di lantai 3, boleh dipinjam bukunya. Kalau lantai 2 tidak boleh dipinjam. Lanjut. Nah, ini ternyata kita ada koleksi khusus. Ada Al-Quran Braille untuk yang tunanetra. Siapa yang bisa baca huruf Braille silakan datang ke perpustakaan. Yang hafal 30 juz ada nggak di sini? Halo, yang hafal 30 juz? Banyak ya?
Ya silakan loh dek. Kita kalau adik mempelajari huruf braille, kita juga ada Al-Quran dalam huruf braille. Ya ada tuh. Di mana itu letaknya Bu? Di lantai 2, di lantai 2. Ya, di lantai 2 semua. Koleksi khusus ada, terbitan Biseri ada. Ya, yang sudah Ibu tadi omongkan, di terbitan Biseri tadi ada kok. Koran, ya. Nah, kita juga ada koleksi digital. Ada namanya buku-buku elektronik, ada semua. Ya, nanti adik silakan mendatangi perpustakaan untuk menjadi member untuk koleksi di digital. Boleh nanti. Jadi silakan nanti HP-nya didaftarkan, nanti diverifikasi sama admin yang ada di UPT. Betul. Lanjut. Nah, ini ada media penelusuran koleksi perpustakaan kita. Ya, tuh lihat ada medianya, ada opak, ada e-jurnal, ada perpustakaan elektronik, ya, ada repositori. Jadi lengkap kan? Jadi silakan. Kalau adik-adik tidak manfaatkan ini semua, sayang. Bu, bagaimana Bu? Jauh nian Bu. Nah itu kan pasti kan? Jauh nggak? Tidak jauh deh. Paling juga 10 menit dari kampus A ke kampus B. Apabila kita naik ojek, ya, ongkosnya berapa? Paling 15.000 kalau dia pagi, ya. Lanjut. Nah, bagaimana cara menelusur opak itu? Sudah ada petunjuknya loh dek. Kita ada aplikasi yang namanya Slim, ya. Tuh lihat, slim.radenpata.ic.id. Itu aplikasi kita, ya. Yang kedua, nah ini data urutannya. Nanti silakan untuk bertandang ke perpustakaan pusat. Tapi kalau sini dijelaskan juga masih pada melongo. Tapi kalau dia datang sendiri ke sana, nanti kita akan pandu mahasiswa masing-masing bagaimana cara menelusur dengan opak. Lanjut. Nah, kita juga punya namanya e-jurnal, ya. E-jurnal ada kita yang namanya EBSCO. Ada juga nanti kita akan pandu juga apabila mahasiswa akan datang ke perpustakaan. Kita ini loh dek, jadi memang susah. Kita akan mengadakan orientasi itu. Kita minta dulu ke fakultas, bagaimana ya kami akan masukkan jam selama 1 jam untuk memberikan informasi berkaitan dengan perpustakaan, ya. Walaupun kita sudah memberikan informasi, tapi adik-adik juga malas untuk jangan lagi ya, untuk 2025. Halo, mahasiswa baru ini harus aktif ke perpustakaan. Ya, Ibu berharap sekali. Walaupun Ibu Binti ini ada di Fakultas Tarbiyah sudah lengkap juga koleksinya. Lihat, nanti ada di Gedung Putih, lokasi perpustakaan fakultas itu tidak kalah canggihnya juga dengan perpustakaan kita berkaitan dengan koleksi. Tapi ada tapinya, ya. Tidak semua kebutuhan adik-adik. Maksudnya itu ada juga kekurangan dari perpustakaan tarbiyah. Kenapa? Apa yang coba? Dan nggak ada namanya e-book, nggak ada namanya e-jurnal. Itu kekurangan yang ada di perpustakaan tarbiyah. Tapi kalau di UPT kan bisa diakses Bu, ya bisa, ya bisa diakses. Tapi apa? Kekurangan lagi belum banyak komputer yang ada di Fakultas Tarbiyah, ya. Itu tadi, makanya Ibu berharap adik-adik mahasiswa baru sering datang ke perpustakaan, ya, sering ke UPT. Lanjut. Nah, kita punya e-library. Kita punya kan? Tuh, alhamdulillah. Bagaimana Bu? Buka aplikasi Play Store, sekarang buka. Ada nggak Play Store? Halo? Hai. Yang ada Play Store? Ya, sekarang buka aplikasi Play Store-nya. Yang kedua, pada kolom pencarian ketik e-library. Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Tuh, kalau tidak dipoto saja.
Ya, lanjut. Kemudian pilih install. Tuh. Kemudian pilih install. Lanjut lagi. Apabila proses penginstalan selesai, buka aplikasinya. Tuh, boleh? Nanti materi ini bisa diambil kakak-kakak ya, kakak-kakak tinggal yang ada hadir pada hari ini. Lanjut, lakukan verifikasi email melalui email yang Anda daftarkan. Jadi adik-adik harus punya email. Dan emailnya jangan sering ganti. Ya, satu aja punya email, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau banyak-banyak nanti nggak bisa terbaca untuk masuk ke e-library perpustakaan UIN Raden Patah. Ya, lanjut. Nah, nanti akan diproses oleh admin perpustakaan. Ya, setelah diproses, Anda akan menjadi anggota dari e-library. Terakhir, ada 2000 judul buku e-book. Ternyata di dalam e-book kita tuh ada judul novel-novel loh adik-adik. Novel-novel yang bestseller di sana. Sayang kalau adik-adik tidak menjadi anggota di e-library perpustakaan UIN Raden Patah. Lanjut. Nih, petunjuk bagaimana cara menggunakan repository. Tuh, repository itu loh adik-adik. Karya karya mahasiswa, dosen dan peneliti yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Itu repository kita. Jadi kalau adik-adik nanti untuk mencari, misalnya disuruh tugas nih sama Ibu Amilda, adik ingin mencari koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Ibu Amilda, silakan buka repository. Ya, itu ada petunjuknya nih, ada websitenya itu. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan tata tertib pengunjung perpustakaan? Ini sudah Ibu utarakan tadi. Salah satunya apa? Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan. Itu yang penting, ya Dek. Terus tidak boleh pakai sandal. Dan tidak boleh pacaran di dalam perpustakaan. Iya benar, karena itu perpustakaan kita itu 1, 2, 3 tempat mojok mahasiswa yang PDKT. Jadi kalau PDKT kayaknya di perpustakaan janjian. Akhirnya menyepi-nyepi, menyudut-nyudut mereka. Nah, kenapa? Di sana tempat banyak sudut-sudut disediakan. Sepertinya ibu-ibu lihat, Masya Allah, muda dan mudi suka mojok-mojok yang di ujung-ujung. Karena apa? Terlalu dingin perpustakaan. Tuh. Jadi untuk maba 2025 jangan pernah ya mojok ya adik-adik ya. Mojok boleh tapi khusus dengan teman perempuan. Ya. Satu lagi. Nah tadi sudah ya, setiap pengunjung dilarang ya. Nah jadi satu lagi Bu. KTM, halo. KTM tidak boleh dipinjamkan sama temannya. Misalnya nih, si A, misalnya si Andri nih namanya. Minta tolong sama Sunarto. Tolong bawa ke KTM aku. Tidak boleh. Yang minjam buku harus yang bersangkutan. Itu ya adik-adik ya. Terakhir, ya, nih, ya, orang-orang yang di perpustakaan. Kalau adik-adik kita juga punya duta baca perpustakaan. Nanti tahun depan kita akan mengadakan lomba duta baca. Ya, setiap tahun kita ada lomba duta baca perpustakaan. Silakan nanti daftar ke UPT Perpustakaan UIN Raden Patah Palembang. Ya, ini foto-fotonya. Ya Dek. Ya. Ini duta baca yang pertama. Duta baca pertama ya. Sampai duta baca yang keempat sekarang adik-adik. Ya. Ya, terima kasih adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Ibu berharap sekali ya
adik-adik maba 2025 untuk sering ke perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan perpustakaan UPT UIN Rana Patapa Palembang. Ya Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Mungkin dari penyampaian materi tadi ada hal yang ingin ditanyakan. Sekarang kakak buka sesi pertanyaan bagi adik-adik yang bertanya. Silakan angkat tangan. Persilakan. Perkenalkan nama dan dari prodi mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Falullah dari Prodi PAI. Mana suaranya PAI ini? Nah, Ibu, ini aku nanya dari materi yang Ibu sampaikan di awal tadi kan Bu Senin sampai Kamis tuh buka di UIN Dafa yang B kan Bu Nah, Jumatnya online. Nah, apa bisa hari Senin sampai Kamis tuh ada online-nya juga tak? Bisa tak diakses secara online? Jadi Dek, perpustakaan itu menyediakan online dan offline. Jadi kalau adik mau online di hari Senin sama Kamis juga boleh, ya? Ya, khusus apa? Buku-buku elektronik itu bisa, ya? Bisa online. Dan apalagi jurnal, ya? Jadi kalau nanti sore ada tugas dari dosen untuk buka jurnal, tinggal mengakses aplikasinya aja, begitu, ya. Ada websitenya tersendiri. Itu aja ya Dek ya. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk materi kita pada hari ini. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk adik-adik semuanya karena waktu kita terbatas, jadi untuk sesi hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri, untuk adik-adik semuanya, alangkah baiknya untuk tetap selalu semangat bagaimanapun keadaan kalian di dunia perkuliahan nantinya. Dan ingatlah orang tua kalian di rumah, ketika kalian tidak memiliki waktu atau memiliki waktu luang, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Alangkah baiknya berkunjung ke perpustakaan, karena perpustakaan merupakan rumah bagi jiwa orang yang ingin maju dan berkembang. Karena di perpustakaanlah impian akan menjadi kenyataan. Dan satu lagi, membaca bukan hanya sekedar membaca. Membaca merupakan untuk mengetahui dan menginspirasi. Oke, saya Sofwatul Aulia selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih kepada para audien yang telah menyimak secara antusias. Terima kasih Ibu. Karena tadi kakak awali dengan pantun, sekarang kakak tutup dengan pantun, boleh? Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahu muwaffiq wa aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk adik-adik semuanya, sekarang kita masuk ke sesi foto. Di bawah ini. Kita ke bawah.
Boleh bisa ya? Biasa dulu. Sini Ben. Iya, jam 10 nanti mereka datang, Pak. Iya. Dari beri panggung. Kita buka bakul sini ya. Saya nggak sudah hilang. Yang siapa? Ada pojok situ lah. Saya ada di pojok. Sebelum kita memulai
sesi acara kita pada kali ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, hendak mendengar kisah perjuangan. Salam sapa saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan penuh rasa syukur kami ucapkan selamat datang pada acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan tema Hasana Ananta. Perkenalkan, nama saya Rizky Francisca dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan untuk memandu jalannya acara. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Muhammad Fauzi MAG. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Christina Imron, LC MPDI. Yang terhormat Mem Amalia Hasanah, MPD EDD. Dan yang kami hormati yang terhormat Dr. Christina Imron, LC MPD. Sekali lagi mohon maaf, yang terhormat Wakil Dekan 1 Dr. Al Imron, LC MPDI MAG. Yang kami hormati Panitia Pelaksana PBAK FITK, dan yang berbahagia seluruh peserta PBAK Hasana Ananta. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki salah satu sesi penting dalam rangkaian pengenalan budaya akademik kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan memberikan wawasan, motivasi, dan inspirasi bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, mari kita sambut bersama pemateri kita, Dr. Muhammad Fauzi MAG, selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kepada Ayahanda Muhammad Fauzi MAG, dengan hormat kami persilahkan.
Tes 1, 2, 3. Bagus ya. Saya pantun dulu ya. Tekwan dibuat dari terigu. Membuatnya dicampur ikan. Saya berdiri di depan mahasiswa baru untuk memberikan arahan dan pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan para wakil dekan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Ada wakil dekan 1 Bapak Dr. Ali Imran MAG yang membidangi bidang akademik dan kelembagaan. Ada wakil dekan 3 maminya para mahasiswa, masih muda, masih energik dan cantik, Ibu Amalia Hasanah MPD EDD, Education Doctor maksudnya. Itu dokternya di luar negeri, adik-adik semua. Australia. Tepuk tangan. Kemudian para pimpinan mahasiswa, pimpinan DEMAP, ada Mas Syahbani, luar biasa. Ini ketemu saya dari semester 1 kalau tidak salah ya, kuliah dengan saya. Kemudian ada ketua semapnya ya, Pak Jri Wilhelmini apa? Saya lupa namanya lengkapnya, susah nyebutnya. Ya, Mas Fajri ini dia dapat beasiswa BI. Tepuk tangan. Baru-baru ini. Ya, kemarin saya rekomendasi ketika Ibu Tutut masih WD3. Alhamdulillah disetujui oleh pihak BI. Mudah-mudahan itu menjadi modal untuk sukses dalam studinya dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Kemudian panitia PBAK, terutama Prodi PAI dan timnya yang di sebelah sana masih banyak, saya masih aktif. Kemudian Rapah TV yang setia menemani kita semua meliput acara kita ini 2 hari ini. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Kemudian yang saya cinta dan saya banggakan, para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang pada hari ini masih sehat-sehat dan segar dan semangat ya. Mudah-mudahan ini menjadi modal untuk menuntut ilmu yang akan sukses masa akan datang. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, pagi yang penuh semangat ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti rangkaian acara PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang dimotori oleh SEMAP, DEMAP dan para HMJ HMPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan beserta PJ-nya Fakultas Prodi PAI. Salawat beriring salam malah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mengamalkan, mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin. Adik-adik mahasiswa baru yang saya muliakan, yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan 2 hal saja ya. Seperti yang saya sampaikan di pembukaan kemarin, bahwa kalian ini adalah generasi Z.
yang hidup dan tumbuh berkembang, akrab dengan teknologi. Teknologi itu adalah pisau bermata dua. Bisa membawa kita sukses, juga bisa membawa kita terperosok. Oleh karena itu perlu literasi digital kepada kalian semua. Karena pada hari ini kalian itu digempur oleh tantangan negatif. Pertama, narkoba. Ya, narkoba. Ini luar biasa. Baru-baru kemarin UIN Riau, UIN Suska, itu ditemukan 63 kg ganja di kampusnya. Nah, ini saya pesankan kepada kalian semua, jangan sampai yang terlibat terkait dengan narkoba ini, baik dia sabu-sabu maupun ganja dan sebagainya. Jauhkan itu. Jauhkan yang haram-haram itu. Kemudian gempuran yang kedua adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kita lihat kalau di kampus-kampus itu pergaulan mahasiswa itu sudah di luar etika. Saya lihat boncengan, sudah peluk-pelukan, ya. Kadang-kadang berkomunikasinya sudah sangat dekat, padahal itu bukan muhrim, yang ujung-ujungnya akan terjebak kepada kemaksiatan. Kalau sudah kemaksiatan, ujung-ujungnya perzinahan. Kalau sudah perzinahan, ujung-ujungnya apa? Hamil. Kalau sudah hamil, ujung-ujungnya apa? Aborsi. Kuliah gagal, dosa banyak, orang tua kecewa, ujungnya ada yang bunuh diri. Nah, ini saya pesankan kepada kalian semua, tolong dijauhi, tolong dihindari. Kemudian pornografi juga menyerang kita di dunia digital itu. Setiap buka media sosial yang muncul semuanya penawaran-penawaran seperti itu. Kalau kami yang sudah tua ini mungkin tidak tertarik, ya. Tapi kalau kalian yang masih remaja, libidonya masih kencang, nah ini harus direm, harus dibendung, ya. Jangan sampai kalian kecanduan oleh fenomena negatif yang terjadi dalam dunia digital itu. Kemudian yang perlu juga diawasi, dihindari, dijauhi, jangan sampai terjebak kepada perjudian online. Sudah banyak korban dan efeknya sangat luas kepada pembunuhan dan sebagainya gara-gara judi online. Jangan klik, tahu-taunya Anda terjebak, terjerumus, terperosok dalam praktek judi online. Akhirnya diuber-uber oleh ininya, ketakutan, penuh dengan hutang. Akhirnya ada yang mau bunuh diri dan sebagainya. Kalian fokus saja kepada belajar, mengembangkan. Kemudian hati-hati juga dengan pinjaman online, ya. Gara-gara misalnya kiriman masih lama, ada tawaran pinjam online, masuklah ke dana kita, padahal itu jebakan-jebakan. Harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menghindari semua itu. Ya, tentu kalian harus tegakkan sholat kalian, jaga sholat kalian, jangan tinggal sekalipun dalam keadaan sempit. Keburukan-keburukan pasti akan mudah untuk dilakukan kalau kita sudah meninggalkan sholat.
Jadi saya pesankan kepada kalian semua, tegakkan sholatnya, jangan tinggalkan sholatnya. Buktikan kalau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau tidak sholat, perbuatan keji dan munkar akan masuk kepada diri kita. Kemudian selanjutnya terkait dengan budaya akademiknya. Itu tadi saya berpesan untuk membentengi diri kalian supaya kalian tidak dihancurkan oleh hal-hal negatif dalam pergaulan hari ini. Sekarang kalian berstatus sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu dikenal dengan insan akademik, insan akademis kata sifatnya. Itu punya makna. Pertama, A-nya itu apa? Menjadi mahasiswa itu harus punya A. A1 itu adalah analitis. Maksudnya berpikirnya harus menganalisa dari berbagai aspek. Jangan langsung terima. Kalau menerima berita hoax misalnya langsung terima, langsung sebarkan. Ujung-ujungnya kita terjebak oleh pelanggaran undang-undang ITE. Dicari polisi, ujung-ujungnya kena tangkap karena menyebarkan hoax. Maka harus analisa dulu. Itulah ciri mahasiswa, berpikir analitik. Kemudian K-nya harus kritis. AK, sebagai mahasiswa, sebagai insan akademis harus punya daya kritis. Jangan pak turut, jangan diterima langsung sebagai benar, jangan taken for granted, tapi kritisi dulu, ini benar atau tidak, ini valid atau tidak. Dicari referensinya, ditanya dulu, didiskusikan dulu, baru kalau sudah oke, terima. Harus punya daya pikir kritis. Berikutnya, berikutnya harus punya argumen, harus argumentatif. Sebagai mahasiswa jangan asal ngomong, jangan asal bunyi, asbun, jangan asal ngangap, asngap, tapi baca dulu, dengar dulu, pikirkan dulu, baru ngomong. Jadi harus argumen aktif, jangan sembarangan ngomong. Punya referensi, baca dulu banyak-banyak. Kita diberi mata dua, suruh baca banyak-banyak. Diberi telinga dua, suruh dengar banyak-banyak. Diberi mulut satu. Setelah baca, setelah dengar banyak-banyak, dipikirkan, baru ngomong. Maka mulutnya satu. Ini enggak, terbalik. Belum apa-apa, belum dengar, belum melihat, belum dipikirkan, udah ngomong duluan. Ujung-ujung jadi fitnah. Salah ngomong, salah dengar. Nah ini mahasiswa harus seperti itu. Harus punya argumen. Supaya punya argumen bagaimana? Banyak-banyak baca, banyak-banyak dengar, banyak-banyak mikir. Kata Rocky Gerung tuh, pakai otak kita ini. Jangan dipakai untuk yang tidak berguna. Kemudian AKD-nya, ya. Seorang mahasiswa itu bersikap demokratis. Berbeda pendapat biasa, jangan nak belago. Ya. Kemudian bermusyawarah. Kalau ada hal bermusyawarah, jangan main otot, tapi main otak. Berbeda pendapat biasa, karena tidak ada yang sama memang di dunia ini. Tidak ada yang sama, Tuhan menciptakan yang berbeda-beda. Maka kita harus bersikap demokratis, terima pendapat orang lain. Jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, apalagi kalau tidak benar gitu ya. Kemudian E-nya apa? Akademik. M ya, M bukan E. Oh ya, E. E-nya efisien. Harus
harus tepat guna, harus tepat sasaran. Dikirimnya orang tua duit 1 juta sebulan, kekerkan kira-kira bahasa Palembangnya, 500 untuk ini, 100 untuk ini untuk ini. Harus efisien, tepat sasaran, tepat guna. Jangan digunakan secara tidak berguna. Nah, itulah mahasiswa cirinya, dia mampu berpikir secara efisien. Kalau ini masalah prioritas, ini bukan prioritas, begitu ya. Kemudian ada M itu maksudnya moderat. Mahasiswa itu sebagai kaum intelektual harus moderat, tidak memihak, berada di tengah, membela kebenaran. Jadi patokannya kebenaran. Kalau benar, kita di jalan yang benar, bela. Harus moderat, bukan membela yang membayar kita. Itu mahasiswa ya. Kemudian I-nya harus ilmiah, harus dalam kerangka ilmiah, bukan duga-duga, bukan prasangka, tapi berdasarkan ilmiah. Ada datanya, ada faktanya, sehingga dianggap sebagai kebenaran yang objektif, bukan basi ngomong, tapi ada fakta dan datanya. Itulah ilmiah. Ngomong berdasarkan data dan ngomong berdasarkan ilmu, ya, ada ilmunya. Kemudian yang terakhir S, akademis. S-nya adalah sistematis. Jadi cara berpikir mahasiswa itu harus sistematis, harus urut, harus runtut. Jangan lompat-lompat. Itu menandakan pikiran kalian tidak normal, tidak logis. Tapi harus runtut, sistematis. Nah, itulah budaya yang harus kalian bangun dalam diri kalian sebagai mahasiswa, sebagai insan akademis. Kalau itu sudah punya, berarti kalian memang calon-calon intelektual di masa akan datang. Saya kira itu singkat saja dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh para WD untuk lebih secara spesifik bidang-bidangnya. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun. Makan buah stroberi di siang hari, dicampur gula enak sekali. Demikian arahan ini, semoga bermanfaat di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Dr. Muhammad Fauzi MAG atas arahan pencerahan yang telah disampaikan. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Ayahanda Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dapat bermanfaat terkhusus bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini adik-adik sekalian, apakah masih semangat? Baik, sepertinya masih semangat dan antusias ya untuk mendengarkan pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya yaitu Dr. Al-Imron MAG, Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kepada Ayahanda Dr. Al-Imron MAG, dengan hormat kami persilahkan. Baik, sebelum kita mulai, kita yel dulu ya, biar lebih semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke, siap?
Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya bilang FITK Raden Fatah, jaya, jaya, jaya. FITK Raden Fatah. FITK Raden Fatah. Selamat pagi. FITK Raden Fatah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawabnya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan kita, Dekan FITK UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Fauzi MAG. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Dr. Amalia Hasanah, dan yang kita banggakan dari unsur Senat Mahasiswa Fakultas DMAF, Kanda Syahbani dan kawan-kawan para panitia. Yang kami banggakan para mahasiswa baru FITK UIN Raden Fatah Palembang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, segar, bugar, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di hari yang kedua ini. Salawat berserta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang pertama sesuai dengan bidang bidang yang kami diamanati adalah di bidang wakil dekan 1 di bidang akademik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini yang pertama kami ingin menekankan kepada adik-adik sekalian para mahasiswa agar kita bisa menyesuaikan diri dengan paradigma baru. Yang tadinya Anda sebagai siswa, sekarang sudah beralih status sebagai mahasiswa. Yang tentunya ini ada perubahan paradigma. Yang selama ini mungkin selama kita belajar di SMA, di aliyah, di SMK, di sekolah menengah, mungkin lebih banyak kita disuapi oleh guru kita dalam ilmu pengetahuan, dalam penerimaan materi belajar, kita lebih banyak disuapi oleh Bapak Ibu guru kita. Maka pada era Anda sebagai mahasiswa, Anda adalah sebagai pembelajar mandiri, sebagai mahasiswa yang bisa belajar secara mandiri. Oleh karena itu, adik-adik sekalian harus memahami bagaimana sistem perkuliahan di perguruan tinggi ini. Yang pertama adalah bahwa sistem perkuliahan di perguruan tinggi adalah dengan sistem SKS, sistem kredit semester. Nanti adik-adik dalam perkuliahan di semester 1 ini akan disajikan mata kuliah kisaran antara 18 sampai 20 SKS. 20 SKS
kalau masing-masing nilainya 2 SKS, maka mungkin ada 10 mata kuliah, ya. Atau mungkin ada juga yang 3 SKS, maka bisa jadi kurang dari 10 mata kuliah, ada 9 atau 8 mata kuliah. Nah, tentunya untuk bisa mengambil mata kuliah, ya, Anda dituntut untuk bisa mengambil KRS, ya. KRS, Kartu Rencana Studi, yakni Anda nanti akan diarahkan oleh prodi untuk mengambil mata kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan melalui SIMAK, ya, sistem akademik. Ya. Jadi di Raden Fatah itu ada beberapa aplikasi, ya. Aplikasi untuk akademik, ya, untuk Anda mulai mengambil mata kuliah, kemudian nanti melihat hasil perkuliahan, ya, kemudian melihat pembimbing akademiknya dan sebagainya, itu ada di dalam sistem akademik atau SIMAK, ya, SIMAK Raden Fatah. Kemudian dalam proses perkuliahan nanti ada namanya e-learning, ya. Jadi perkuliahan nanti akan disiapkan oleh dosen masing-masing secara digital di platform atau aplikasi yang namanya e-learning. Jadi di situ bisa Anda melakukan absensi, nanti dosen memberikan tugas, Anda mengupload tugas dan sebagainya, itu di e-learning. Nah, 2 sistem ini harus di awal-awal ini harus Anda pahami. Mungkin kemarin dari prodi sudah menjelaskan, tapi seandainya ada yang masih kurang jelas, ya bisa ditanyakan kepada admin prodi masing-masing. Nah, jadi sistem SKS ini selama Anda menjadi sarjana, Anda wajib mengambil minimal 144 SKS, ya, dalam jangka waktu atau masa tempuh perkuliahan sekitar 8 semester, ya, 8 semester. Seandainya belum selesai 8 semester, masih ada toleransi secara akademik. Berdasarkan peraturan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, masa studi kalian itu adalah 10 semester. Jadi antara 8 sampai 10 semester. Oleh karena itu, dalam perkuliahan ini, ya, Anda dituntut untuk bisa memanage waktu. Jadi manajemen waktu ini penting, ya. Bagaimana kita menyiapkan perkuliahan, mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas dan sebagainya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, ya. Jadi dalam sistem SKS itu, ya, selama 8 semester atau 144 SKS itu wajib kalian jalani sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh program studi. Dengan penerapan kurikulum merdeka, ya, nah itu juga di semester 5 atau semester 6 Anda diberikan kesempatan untuk bisa mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain, ya. Bisa di UIN Jakarta, di UIN Jogja dan sebagainya. Mereka juga bisa mengambil mata kuliah di program studi yang ada di UIN Raden Fatah. Itu melalui akun Merpati dari Kementerian Agama Pusat. Ya, jadi dalam proses perkuliahan, ya, kami mengharapkan, ya, adik-adik sebagai mahasiswa, ya, jadilah mahasiswa yang bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Karena ada beberapa tipe mahasiswa. Ada mahasiswa yang tipenya kupu-kupu. Apa mahasiswa kupu-kupu? Kuliah pulang. Jadi ini tipe mahasiswa yang mungkin hanya asik dengan kuliah saja. Jadi datang kuliah, selesai pulang. Besoknya begitu, kuliah selesai pulang. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Di satu sisi mungkin mahasiswa yang seperti ini dia, ya, tugas-tugas perkuliahannya akan bisa diselesaikan dengan cepat,
ya nilainya mungkin bagus, tapi di sisi lain mungkin ya dia kurang bersosialisasi, kurang bergaul dengan teman sebayanya dan sebagainya. Itu tipe yang pertama. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, tipe yang kedua, mahasiswa kura-kura. Apa mahasiswa kura-kura? Kuliah rapat. Nah, ini mungkin tipenya Kak Sabani dan kawan-kawan. Jadi di samping kuliah juga aktif organisasi, sehingga ada ikut rapat organisasi, ikut kegiatan segala macam. Ya. Jadi ada dua aktivitas kuliah dan juga aktivitas organisasi. Ini juga ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Di satu sisi kelebihannya, di samping kuliah dia bisa membangun kepemimpinan, bisa membangun relasi, jejaring dan sebagainya. Ya. Tapi kelemahannya apabila terlalu terlena dengan organisasi, ya kuliahnya bisa terhambat. Ya. Karena di tengah-tengah kuliah ikut kegiatan organisasi, bahkan mungkin lebih banyak organisasi dari kuliahnya, sehingga bisa jadi nilainya rendah, ya, ada yang banyak tertinggal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau bisa memanage waktu, ya, bisa kuliah dengan tepat waktu, juga bisa memanage untuk organisasi, ini akan lebih bagus. Jadi tidak hanya akademik yang dikembangkan, tapi juga kemampuan, potensi diri, kepemimpinan dan sebagainya yang dikembangkan. Nah, tipe yang ketiga, mahasiswa kunang-kunang. Apa mahasiswa kunang-kunang? Kuliah nangkring atau nongkrong. Ya. Jadi setelah kuliah, ya nongkrong-nongkrong di bawah batang, mungkin mojok di kafe dan sebagainya. Ya. Nah, ini ya kalau nongkrong-nongkrongnya memang produktif, ilmiah, ini baik. Ya. Tapi kalau hanya sekedar nongkrong-nongkrong menghabiskan waktu, ini akan menjadi hal yang negatif. Nah, dari tiga pilihan ini silakan Anda pilih yang mana. Mau tipe mahasiswa kupu-kupu, apa kura-kura, apa kunang-kunang. Ya. Kunang-kunang ya. Ada juga mungkin yang mahasiswa kue-kue, kuliah sambil begawe, sambil kerja, mungkin ada juga ya. Jadi sambil kuliah bekerja, ada yang ngojek mungkin, ada yang pekerjaannya tidak apa-apa. Yang penting tugas kalian utama di sini adalah untuk kuliah. Itu yang utama. Ya, jadi tugas kalian sebagai mahasiswa adalah kuliah, menyelesaikan seluruh mata kuliah yang disajikan oleh prodi, sehingga kalian bisa selesai tepat waktu. Oke, mengingat waktu mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan renungan bagi kita, agar kita bisa menjadi mahasiswa yang bisa menyelesaikan studi secara tepat waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup, kita yaya lagi. Selamat pagi. FITK Raden Fatah. Jaya, jaya, jaya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Dr. Al-Imron MAG selaku Dekan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atas pesan-pesan yang disampaikan untuk mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk menyesuaikan dengan paradigma baru, yaitu sistem perkuliahan. Selanjutnya, kita beralih ke pemateri ketiga, yaitu Mem Amalia Hasanah selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kepada Mem Amalia Hasanah dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan FITK Dr. Muhammad Fauzi MAG dan Wakil Dekan 1 Dr. Ali Imron MAG. Yang saya hormati Gubernur Mahasiswa atau Ketua Demaf Muhammad Syahbani dan juga Sekretaris Umum Demaf Fajri Yumihaini. Panitia yang solid yang sudah bekerja dari sebelum acara PBAK ini dimulai sampai sekarang. Tepuk tangan untuk panitia yang sudah bekerja. Mahasiswa baru yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul hari ini di acara PBAK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang. Sudah tampil ya PPT-nya? Punya saya. Sudah tampil PPT-nya? Oke ya. Sebagai wakil dekan 3, urusan saya adalah berhubungan dengan mahasiswa ya. Oleh karena itu saya akan membahas mengenai kode etik mahasiswa UIN Raden Fatah. Fokusnya ini hak dan kewajiban, tata cara berpakaian, pelanggaran dan sanksi. Oke, slide selanjutnya. Oke ya. Oke. Hak mahasiswa itu mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa mempunyai beberapa hak ya, antara lain mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab. Yang harus digarisbawahi adalah secara bertanggung jawab di bawah ini ya. Kemudian kalian juga berhak mendapatkan bimbingan dari pimpinan dan dosen. Jadi kalau nanti ada kesulitan, kalian silahkan menghubungi dosen pembimbing akademik masing-masing. Kemudian kalian juga berhak memperoleh pelayanan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Kalau administrasi kita bisa melalui silayak.radenfatah.ac.id. Mungkin kalian sudah bisa mengakses ya. Karena surat menyurat, kalau kalian mau mengurus surat aktif kuliah, surat mau nanti pada saat kalian mau ujian kompre ataupun munakosyah, kalian bisa menguploadnya di silayak.radenfatah.ac.id. Kalian juga berhak memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Jadi anggap saja bahwa UIN Raden Fatah ini adalah rumah kalian, sehingga apa barang-barangnya semuanya harus dijaga. Kemudian FITK ini ada 2 kampus ya, satunya di kampus Jerman, Jenderal Sudirman, dan satunya di kampus Jakabaring. Di Jakabaring itu ada 5 prodi. Prodi di lantai 2 itu ada prodi pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan bahasa Inggris. Dan di lantai 3 itu ada administrasi, prodi matematika, dan pendidikan biologi. Jadi kalau nanti kalau kalian mau bertemu dengan kaprodi atau sekprodi, itu kalian untuk 5 prodi itu berurusannya ke kampus Jakabaring, bukan di kampus ini. Tapi untuk ruang kuliahnya kita ada 2 kampus juga. Jadi jangan lupa nanti pada saat kalian mengisi KRS, kalau di prodi, tentunya prodi sudah memikirkan. Jadi kalian tidak akan bolak-balik dalam 1 hari, khusus untuk 5 prodi itu ya. Jadi misalnya hari ini Senin kalian kuliah di kampus Sudirman, maka Selasa mungkin kalian kuliah di Jakabaring. Tapi tidak mungkin misalnya pagi di Sudirman, siangnya di Jakabaring, itu sepertinya sudah diakomodir oleh prodi, jadi kalian tidak perlu khawatir ya, tidak perlu bolak-balik dalam 1 hari, seperti itu. Kalian juga berhak menyampaikan aspirasi, usul, saran, kritik secara proporsional. Kemudian kalian berhak mendapat perlindungan hukum asal itu tanpa unsur kriminal. Karena kalau kalian sudah menjurus ke kriminal, itu sudah di luar tanggung jawab kami sebagai pimpinan FITK. Seperti itu ya. Kalian juga berhak menjadi anggota pengurus organisasi intrakampus. Kemudian kalian juga berhak memperoleh penghargaan atas prestasi. Selanjutnya kewajiban mahasiswa, slide berikutnya ya. Kewajiban mahasiswa,
kalian harus menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak terpuji. Apalagi nanti kalian di sini kan calon guru dan calon administrasi sekolah ataupun administrasi kantor. Maka kalian harus melakukan segala sesuatunya dengan akhlak terpuji, ya. Kemudian kewajiban kalian itu adalah menanggung biaya pendidikan sesuai aturan. Pada saat kalian masuk, kalian sudah ditetapkan UKT, dan UKT itu sepertinya agak susah untuk diubah karena itu sudah melihat proporsi dan juga sesuai dengan apa yang kalian upload ketika kalian pada saat kalian masuk kemarin kalian sudah mengisi data-data kan. Nah, itu sudah disesuaikan dengan hal itu. Kewajiban kalian selanjutnya adalah mematuhi peraturan UIN Raden Fatah, ya. Kemudian menjaga nama baik sivitas akademika, menciptakan suasana kampus yang insani, indah, serasi, aman, nyaman, dan islami, mengikuti semua kegiatan akademik. Nanti setelah ini kalian akan ada kuliah iftitah, ya. Kuliah iftitah itu kuliah perdana, itu akan dilaksanakan tanggal 9 September. Kalian berkumpul lagi di sini. Nanti pematerinya itu dari Unsri, seperti itu ya. Kemudian kalian juga harus menjaga silaturahmi dalam kampus dan masyarakat. Kemudian membuat karya ilmiah tanpa plagiarisme. Jadi kan sekarang ini salah satu, begitu kalian mau sempro ataupun munakosyah pada saat ujian akhir nanti, kalian harus memasukkan tulisan kalian itu menggunakan Turnitin. Turnitin itu untuk UIN sekarang sudah cukup canggih sehingga kalau kalian menggunakan AI itu akan terdeteksi, ya. Jadi jangan coba-coba menggunakan AI dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian kalian juga wajib menjaga mematuhi aturan penggunaan kendaraan dan parkir. Parkir itu jangan sampai kalian nanti yang bawa motor parkirnya di tengah jalan, ya. Nanti susah mobil mau lewat, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah tata cara berpakaian. Etika berpakaiannya itu tentunya harus menutup aurat, sopan, bersih sesuai norma Islam dan budaya Timur. Karena kan kita masih tinggal di Indonesia, jadi kalian harus berpakaian seperti layaknya orang Indonesia. Tapi nanti kalau kalian melihat ada mahasiswa asing, mahasiswa Sudan dan dia jilbabnya terbuka, mungkin di sana boleh seperti itu. Tapi kalau di kita, kalian harus pakai minimal pakai jarum pentul atau pakai peniti ya. Nanti kalau seandainya saya melihat yang perempuan lehernya kelihatan, tidak apa-apa ya, saya tegur ya. Karena itu tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada di UIN, seperti itu. Yang ada larangannya itu kalian dilarang berpakaian ketat, transparan, kaos oblong, sandal, dan perhiasan berlebihan. Untuk mahasiswa, kalian harus memakai kemeja atau kaos berkerah, celana panjang, bersepatu, dan berkaos kaki. Untuk mahasiswi, pakaiannya lengan panjang, kalian boleh memakai harus memakai jilbab atau penutup kepala, rok atau kulot, sepatu dan kaos kaki, dan boleh memakai make up asal masih wajar. Jangan kayak Pragawati yang sudah pakai full make up ya. Nanti susah pada saat mau sholat, karena pada saat mau ambil wudhu kan harus dibersihkan semua. Baru kalian bisa mengambil wudhu, seperti itu ya. Kemudian aturan khususnya, kalian boleh memakai pakaian olahraga, wisuda, pramuka, menwa, UKMK, dan pada saat sidang ujian, ada pakaian khusus yang harus kalian pakai. Untuk perempuan, pada saat ujian kompre, sempro dan juga munakosyah wajib memakai rok hitam, memakai yang laki-laki celana hitam, kemudian memakai kaos, memakai kemeja putih, dan juga memakai jilbab hitam untuk yang perempuan. Kemudian kalian harus memakai jaket atau jas alma mater. Jadi jas alma maternya jangan dihilangkan ya, karena itu akan dipakai sampai nanti kalian tamat. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh dari etika berpakaian mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ini bisa kalian lihat di pintu masuk di dekanat, di depan ya. Nanti bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya,
ini adalah hal yang cukup berat ya. Ini adalah pelanggaran dan sanksi. Pelanggaran itu ada 3 kategori, ringan, sedang, dan berat ya. Kalau ringan itu kalian melanggar tata tertib berpakaian, merokok saat kuliah, berkata tidak sopan, itu termasuk pelanggaran ringan ya. Yang termasuk pelanggaran sedang itu mengganggu ketenangan, merusak sarana, berbuat curang pada saat ujian, dan pornografi. Dan yang beratnya itu adalah kekerasan, pencurian, plagiasi, narkoba, minuman keras, asusila, perzinaan, dan makar, itu termasuk pelanggaran berat. Kalau ada pelanggaran tentunya ada sanksinya pula ya. Kalau sanksi untuk pelanggaran ringan itu hanya teguran lisan atau tertulis, ganti rugi, dan pembatasan layanan administrasi. Yang sementara yang sedang itu adalah kehilangan hak ujian, pembatalan hasil ujian, skorsing sementara. Jadi kalau nanti kalian diskorsing, mungkin kalian sudah melakukan pelanggaran sedang. Nanti kalau kalian merasa tidak sesuai, kalian silakan banding ya, seperti itu. Kemudian yang pelanggaran beratnya itu skorsing 1 semester, pemberhentian tidak hormat, pencabutan gelar. Satu lagi yang harus saya tekankan bahwa kalian tidak boleh menggunakan tanda tangan dosen dengan tidak bertanggung jawab. Karena kalau ketahuan akan diskors oleh prodi juga, seperti itu ya. Kemudian dapat dikenakan sanksi hukum jika melanggar pidana. Oke, dan ini adalah yang terakhir ya. Dan ini cukup menarik, yaitu masalah beasiswa KIP kuliah ya. Di sini banyak yang punya kartu KIP. Tunjuk tangan yang punya kartu KIP, ada enggak? Yang punya kartu KIP di Tarbiyah ini ada berapa orang? Tunjuk tangan. Kayaknya kurang dari 20 orang ya. Semoga nanti yang dari Tarbiyah semuanya yang punya kartu KIP bisa mendapat semua ya. Amin ya. Ini adalah timeline pendaftaran melalui laman beasiswa.radenfatah.ac.id. Jadi kalian kalau mau mendapatkan beasiswa KIP harus mengunggah persyaratannya itu tanggal 28 Agustus 2025 sampai 6 September 2025. Jadi kalau di luar itu kalian tidak bisa mengupload lagi. Jadi silakan disiapkan dari sekarang. Mungkin kalian begitu mau dibuka tanggal 28 Agustus kalian bisa langsung melihat persyaratannya, kemudian dilengkapi ya. Kemudian ada masa sanggah. Jadi masa sanggah ini misalnya kalian menemukan bahwa ternyata pemegang kartu KIP kuliahnya orang yang tidak sesuai. Misalnya ternyata rumahnya itu besar dan dia punya garasi mobilnya itu ada 5 gitu kan. Jadi kalian boleh menyanggah hal itu melalui email kipkuliah_uin@radenfatah.ac.id. Dan itu di tanggal 15 sampai 17 September 2025. Kemudian ada lagi ini ada SK penetapan peserta beasiswa KIP kuliah itu insya Allah di tanggal 13 Oktober 2025. Nanti di antara sela-sela setelah masa sanggah dan pengumuman penetapan ini ada visitasi ke rumah. Jadi jangan khawatir, UIN akan memastikan bahwa tidak ada kecurangan. Nanti kita akan visitasi ke rumah, kita akan bertanya kepada tetangga atau kepada keluarga kalian yang ada di rumah. Seperti itu. Oke, saya punya 2 buku yang mau saya bagikan. Ada 2 pertanyaan, ya. Oke, mungkin bisa diberhentikan ya slide-nya ya, di stop slide-nya. Slide-nya di stop dulu. Oke ya. Yang bisa menjawab, saya kasih 1 buku. Oke, yang pertama, sebutkan nama lengkap dan gelar dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Silakan. Ada mic lagi, 1 lagi. Ya, buka contekan dulu. Ayo. Nama lengkap dan gelarnya ya. Siapa nama dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Silakan sebutkan nama dan juga prodi apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Izin Ibu untuk menjawab bahwa Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah Dr. Muhammad Fauzi MAG. Betul Pak Dekan? Betul, oke. Silakan Pak Dekan akan memberikan sedikit uang cash ya. Oke, naik ke atas. Ya. Oke. Ya. Baginya mic-nya. Perkenalan bahasa Arab dulu. Siapa tadi namanya? Miftah. Miftah. Dari sekolah mana Bu? Semende, Pondok Pesantren Al-Haramain Semende. Wah, pesantren. Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Apa cita-citanya? Cita-citanya insya Allah ingin menjadi dosen. Oh, dosen mantap. Tepuk Keren. tangan. Mana tadi ada? Jawab dulu kalau begitu. Ya, oke. Ya. Selamat ya. Oke. Gini di bukunya. Ini adalah buku yang saya dan 35 teman saya tulis. Kamu nggak mau bukunya? Nggak mau bukunya? Kan saya tadi janji ngasih buku. Bisa-bisa ya duanya. Oke ya. Buku ini saya dan 35 orang rekan saya yang berkuliah di Western Australia atau di Australia Barat tulis pada saat kami sedang kuliah pada tahun 2018 atau 2019 ya. Oke, ini bukunya. Oke, turun aja ya fotonya ya. Oke. Judulnya Bertahan Dalam Hujan Untuk Pelangi. Gitu. Oke, terima kasih ya. Selamat ya. Oke ya. Pertanyaan kedua. Beasiswa KIP bisa diakses melalui laman apa? Laman apa tadi? Ada nggak yang ingat? Beasiswa KIP kuliah itu bisa diakses melalui laman apa? Di sini ada. Nah, ada Bu. Di sebelah sini, Mem. Oke, silakan. Tadi siapa yang angkat tangannya? Yang itu kayaknya, yang itu apa? Hah? Oke, nama kamu dan prodi apa? Ya, Perkenalkan, nama saya Raihan Habibi ya, dari Prodi PAI. Oke. Silakan dijawab. Bisa diakses dari laman beasiswa UIN Raden Patah. Beasiswa titik apa dot? beasiswa.uinradenpatah.com. Salah ya. Oke, yang itu yang cowok itu gantian. Salah. Mohon maaf ya, nggak ada. Kamu tidak bisa mengakses beasiswa dari laman itu ya. .com. Ya, oke. Mungkin bisa selanjutnya. Untuk adik sebelumnya, nah sekarang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Modi Pratama dari Pendidikan Matematika. Kalian bisa mengakses laman KIP kuliah melalui beasiswa.radenpatah.ac.id. Oke, selamat ya, betul. Ya, silakan. Selamat ya, oke. Itu saja pemaparan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita beri aspirasi kepada pemateri kita, Mem Amalia Hasanah. Dan juga kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah mendapatkan hadiah dari Mem Amalia Hasanah tadi. Baiklah,
telah usai sudah penyampaian dari pemateri kita. Pertama tadi dari Ayahanda Muhammad Dr. Fauzi MAG, lalu dilanjutkan oleh Ayahanda Dr. Alimron MAG, dan selanjutnya Mem Amalia MPD EDD. Mari kita sekali lagi berikan aspirasi yang meriah. Saya Rizky Francisca selaku moderator pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesilapan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kesanan anak muda, wajah-wajah baru di UIN Raden Fatah. Masih semangat nggak? Kabarnya gimana nih? Masih semangat? Masih ya, kan ini hari terakhir kita PBAK, harus semangat dong, iya kan? Iya kan Kak? Iya nih Kak, harusnya semangat banget. Ini kan hari kedua.
ininya suasana pagi ini, kakak akan ajak kalian untuk jargon aja dulu kali ya, biar kalian tambah semangat, semangat kalian tambah membara. Betul nggak kak? Betul banget. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya. Ada yang udah kenal belum sama kakak-kakak dua ini di depan? Mau kenalan nggak? Ih jahat banget gak mau kenalan sama kakaknya. Padahal kami udah tampil cantik-cantik gini. Oke, perkenalkan ya. Perkenalkan nama kakak Eka Rahma Prihatini dan rekan kakak Marcella Tridesta Damayanti. kami dari program studi pendidikan agama Islam. Mana bapak-bapak? Wah banyak sekali kamu bapak ini kayak. Iya Pak, mahasiswa paling banyak Pak ini. Oh iya kak, katanya tadi mau jargon. Emang jargonnya apa sih kak? Oh iya ya, nih dengerin ya. Kalau Kak Eka bilang Windra dan Fatah Palembang, kalian jawab knowledge, integrity, knowledge, quality, dan integrity. Sepakat? Terus kalau kakak bilang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kalian bilang bersama Kampus Biru kami siap menjadi pendidik hebat di masa depan. Oke? Oke kita coba ya. Universitas Negeri Raden Fatah Palembang. Knowledge, quality, integrity. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan bersama Kampus Biru, aku siap menjadi pendidik hebat di masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, kayaknya semangatnya agak kurang. Coba kita lagi jargon lagi kak, yang di Fakultas Ilmu Tarbiyah tadi. Ya udah, Boleh. ikuti kakak ya. Ikuti Kak Eka ya. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan bersama Kampus Biru kami siap menjadi pendidik hebat di masa depan. Tepuk tangan. Wah, hari yang mantap. Aduh sedap. Iya dong Kak, harus mantap. Kan udah siap jadi beban negara. Salah, maaf. Jangan nyenggol ke situ dong kak. Oke, udah ini akan ada inaugurasi dari HMPS sampai S terbaik di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah ini kan nanti ada materi lagi. Harusnya kalian harus lebih siap lagi nggak? Harus dong. Kalian catat nggak materi-materi tadi? Dicatat nggak? Kenapa dipoto? Oke, Gen Z banget ya di foto. Habis ini dihapus itu. Nah berhubung nanti ada materi, jadi kami mau pamit undur diri. Sebelum kami tutup, kami ada pantun ya. Jangan lupa bilang cakep ya. Cakep gak lo? Jangan nggak ngomong cakep, ya? Jempolnya diangkat, jempolnya diangkat. Kak Siska pergi menari. Cakep, Perginya diantar Kak siapa nih? cakep. Cukup sekian dari kami. Kami izin pamit undur diri.
jumpa lagi. Banyak nih fans kau. Cek 1. Cek 1. Berhubung pemateri sudah mau datang, adik-adik diharapkan untuk tetap kondusif. Duduknya rapi-rapi. Oke. Silakan yang bawa buku, pena dicatat. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Sutami Ismail SAG selaku anggota DPRD Kota Palembang. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Khairul Anwar Simatupang selaku Ketua Bawaslu Kota Palembang. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, sekarang kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, satu kali lagi 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, silakan. Untuk kakak muda silakan berdiri dulu. Berdiri adik-adik, kita foto terlebih dahulu. Silakan berdiri. Nah, yang belakang berdiri, yang belakang. Yang di belakang mohon berdiri sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Ayo kondusif ya, kita berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri yang sebelah kiri. Yang di belakang mohon kerjasamanya.
Baik, sebelum kakak mulai, kakak ada pantun dan tolong dijawab dengan cakep, oke? Cinta pertama susah dilupa. Kenangan manis masih lekat terasa. Salam hangat untuk kita semua, semoga tetap semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofwatul Aulia, saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Senang rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa menjadi moderator untuk memandu jalannya sesi diskusi kita pada hari ini. Dan di hadapan kita semua sudah hadir pemateri yang sangat hebat dan luar biasa. Yang pertama ada Bapak Sutami Ismail sebagai Ketua Paraksi PKB DPRD Kota Palembang dan Bapak Hairil Anwar Simatupang sebagai Ketua Bawaslu Kota Palembang. Boleh adik-adik sekalian tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita. Baik, seperti materi sebelumnya, diharapkan untuk adik-adik semuanya untuk menyimak secara seksama, siapkan alat tulis dan catat materi-materi yang penting. Dan nanti ketika kakak buka sesi tanya jawab, silakan untuk bertanya. Baik, karena kalian udah gak sabar dengerin materi yang bakalan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa hebatnya, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Sutami Ismail sebagai Ketua Paraksi PKB DPRD Kota Palembang dengan materi peran mahasiswa. Halo mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. Ahmad Fauzi, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh segenap Civitas Akademika dan adik-adikku seluruh panitia. Yang saya hormati, ini ada sahabat saya, adik saya. Beliau ini lebih akrab dipanggil Bapak Tupang, Simatupang. Apa dia nama lengkap tadi? Hairil Anwar Simatupang, tapi lebih akrab kami panggil Adinda Tupang. Adik-adikku mahasiswa baru kalau ya? Mahasiswa baru, tentunya kami sangat apresiasi ada semacam kekompakan. Ada tak jilbab pink di sini? Ada tak? Ketik Alhamdulillah sudah ketik. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah. Tentunya telah memberikan kita rahmat, kita bisa bermuajah dalam ruangan yang sangat mewah ini dalam rangka pengenalan budaya kemahasiswaan. Kalau zaman dulu itu ospek namanya, orientasi pendidikan kemahasiswaan. Adik-adikku, sekilas kita perkenalan dulu. Saya dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1975 di daerah yang sangat terpencil di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Ada yang dari Banyuasin? Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kemudian saya SD di kampung, kemudian
tamat SD melanjutkan di Kabupaten Ogan Ilir di Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Kemudian habis dari pondok melanjutkan kuliah di UIN Raden Patah, kalau dulu IAIN Raden Patah. Kemudian aktif di sebuah organisasi ekstra yang bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan dulu sempat saya di Fakultas Dakwah, salah satu gubernur pertama di Fakultas Dakwah waktu itu. Kalau dulu namanya Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, kalau sekarang gubernur. Adik-adikku kemudian tamat kuliah jadi wartawan. Sebenarnya kalau disiplin ilmu sangat jauh dengan bidang saya sekarang ini. Dalam perjalanan saya tuh sering mengikuti air mengalir kemana mentoknya. Dalam proses wartawan itu, dalam perjalanan saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, satu-satunya alumni UIN sebagai anggota DPRD Kota Palembang. Alhamdulillah sampai sekarang masuk ke 2 periode di DPRD Kota Palembang. Adik-adikku mahasiswa, tentunya selamat datang di kampus Biru UIN Raden Patah. Selamat datang juga sebagai calon-calon alumni UIN Raden Patah, karena kami adalah bagian dari alumni. Tentunya kita adalah bagian dari keluarga besar UIN Raden Patah Palembang. Adik-adikku, perjalanan dalam bernegara saat ini tentunya peran mahasiswa dalam bernegara, dalam mengawasi pemerintahan sangat berperan. Runtuhnya pemerintahan Orde Lama itu tidak lepas dari peran daripada mahasiswa. Dulu tentunya kita masih dalam bayang-bayang, belum lahir, termasuk saya sendiri belum lahir. Itu runtuhnya tidak lepas dari peran daripada mahasiswa. Kemudian tenggelamnya Orde Lama, muncullah Orde Baru. Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Mungkin kamu juga belum lahir, dan alhamdulillah saya dilahirkan dalam kondisi Orde Baru saat itu. Kemudian runtuhnya Orde Baru itu tidak lepas dari peran mahasiswa. Sangat berperan waktu itu dalam rangka meruntuhkan Orde Baru yang berkuasa secara otoriter mungkin dalam negara ini kurang lebih 32 tahun. Dan saya adalah salah satu pelaku waktu itu, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Kemudian sejauh mana peran mahasiswa, tumbangnya Orde Baru itu tidak lepas lagi dari peran mahasiswa. Artinya 3 masa dalam sistem kenegaraan ini, runtuhnya kepemimpinan itu tidak lepas dari peran mahasiswa. Nah, sampean semua adalah calon-calon pemimpin masa depan tentunya, yang lahir di pasca reformasi. Kalian lahir di atas 2000 ya? Benar? Benar. Artinya kalian lahir di zaman pasca reformasi. Semua dinamika bernegara berubah semuanya. Kalian adalah orang yang hidup di zaman now, di zaman digitalisasi. Artinya ketika kita memasuki zaman digitalisasi saat ini, tunjukkan bahwa kamu adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan, satu kelompok yang bisa merubah alur cerita daripada pemerintahan, baik di pusat, daerah maupun di tingkat kabupaten kota. Makanya saya berharap ketika sampean menjadi mahasiswa, bekali dengan SDM yang luar biasa, karena kehidupan yang akan datang saat ini baik zaman digitalisasi luar biasa. Ketika salah ngomong,
dan lain sebagainya, dikit-dikit viral dan dikit-dikit viral. Jadi ketika kita ditanya sejauh mana peran mahasiswa, sangat berperan. Sebagai agen perubahan, sebagai kelompok yang memiliki pengawasan untuk berubah, ketika nilai-nilai idealisme yang menzalimi daripada masyarakat seperti yang terjadi kemarin, itu luar biasa peran mahasiswanya. Bagaimana mahasiswa untuk menolak kenaikan daripada gaji DPR RI. Adik-adikku semuanya, kemudian mahasiswa juga berperan sebagai social control. Kita adalah hidup bermasyarakat, tentunya dimanapun kamu berada, tunjukkan bahwa kalian semua adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah bukan siswa lagi, artinya maha dari siswa. Tentunya mempunyai pemikiran, mempunyai intelektual, mempunyai wawasan yang luar biasa, sehingga sampean semua diterima di tengah-tengah masyarakat. Adik-adikku calon guru, kemudian apa peran mahasiswa? Mahasiswa adalah sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Mahasiswa memiliki tempat yang istimewa sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang. Makanya bekali diri sampean dengan intelektualitas, dengan kejujuran, dengan komitmen untuk bagaimana melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa juga berperan sebagai memiliki tanggung jawab sosial masyarakat. Dia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dimanapun dia berada. Kemudian mahasiswa juga memiliki kepedulian sosial. Di tengah-tengah mahasiswa ada fungsi mahasiswa sebagai pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN, kuliah kerja nyata. Itulah bentuk pengabdian kita kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa juga sebagai advokasi, bagaimana melakukan pendampingan masyarakat yang termarginalkan mungkin. Makanya dari sekarang bekali diri sampean dengan SDM yang mumpuni, karena 5 tahun yang akan datang tentunya kamu semua ini adalah sebagai calon guru dan calon pemimpin harus memiliki terobosan inovatif, kreatif, sehingga ada perubahan dalam dunia pendidikan, karena sampean semua dibekali dengan mentalitas kejujuran, mentalitas intelektual. Ketika kamu tidak memiliki intelektual, kejujuran, segala macam, makanya Anda semua bakal terasingkan di masyarakat. Mahasiswa UIN ini semuanya masuk UIN ini, segala lini civitas di pemerintahan ada mahasiswa UIN Raden Patah. Makanya bersyukurlah sampean adalah bagian dari mahasiswa UIN Raden Patah. Kalau saya ibaratkan seperti joker, Pak Simatupang ini alumni UIN ini, mantan presiden mahasiswa. Beliau aktif di politik sebagai ketua Bawaslu, sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilu. Kalau di bidang ilmunya, kualifikasi ilmu pendidikan sangat jauh dengan dunia pekerjaan dia sekarang. Tapi itulah alumni UIN Raden dan Patah. Makanya ada rasa syukur kamu masuk UIN ini, karena bisa semua ada. Jadi DPR Pacak, jadi wali kota Pacak, jadi DPR Pacak, jadi ketua Bawaslu Pacak, bahkan tukang demo pun dia Pacak.
Ya? Adik-adik semuanya, jadi nilai-nilai idealisme itu harus ditanamkan. Saya lihat sosial kontrol dari kawan-kawan di luar, belum ada nilai-nilai yang akhir-akhir ini tergerus mungkin oleh zaman, nilai-nilai idealisme itu. Karena saya sangat yakin ketika mahasiswa itu bergerak untuk meruntuhkan, untuk merubah negara kesatuan ini, tak katik yang pacak menghalangi. Karena suara mahasiswa itu luar biasa. Karena ada nilai-nilai idealisnya dalam diri pribadi seorang mahasiswa. Makanya kuatkan mental kamu, isi badan kamu dengan SDM yang luar biasa, sehingga kamu jadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa yang berkualitas. Sebab saya sangat yakin kehidupan kamu yang akan datang itu tentunya dibutuhkan calon-calon pemimpin yang berkualitas dan memiliki pengetahuan, tentunya mempunyai integritas, persaingan sangat ketat tentunya, karena kamu ini adalah setara dengan anak-anak saya. Makanya bekali diri sampean itu semuanya, bekali kamu semuanya dengan keilmuan, dengan integritas, dengan pemahaman yang luar biasa, sehingga ke depan ketika kamu mencari sebuah pekerjaan, mencari peluang untuk bergawe, tidak susah karena kamu memiliki kreativitas, kreatif, inovatif saat kamu dibekali di mahasiswa. Itu saja mungkin kita berkembang untuk lebih luasnya. Tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat datang di dunia kampus. Kamu adalah bukan siswa lagi, kamu adalah bergelar sebagai mahasiswa. Mahasiswa artinya ketika sudah bergelar maha, itu luar biasa. Segala bekal pengetahuan, bukan becak siswa lagi ya. Kalau siswa dulu, kalau masih siswa mungkin bermotor bacak ngebut cinta juga cinta monyet mungkin itu kalau masih siswa. Tapi ketika sudah mahasiswa, sudah menentukan arah hidup kamu yang akan datang. Itu saja adik-adikku semuanya, lebih berkembang kita dialog. Jazakumullah khairan kasiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh adik-adik kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Sultami Ismail. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Khairil Anwar Simatupang yang akan membahas mengenai kepemimpinan. Untuk adik-adik semuanya, tolong disimak baik-baik ya. Oke, dipersilakan Pak. Aku izin tegak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Aku walaupun sekarang jabatan ketua Bawaslu, tapi kalau ada wong nanyo apa gawe aku tukang demo. Karena 2014 aku jadi presiden mahasiswa, 5 hari dilantik rektor. Pasca dilantik rektor 5 hari, rektornya yang kudemoi. Itu peristiwa bersejarah 2014
Gerakan mahasiswa demo rektor lebih kurang hampir 2.500 mahasiswa. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama kita hormati, Kakanda Sutami Ismail, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palembang, anggota DPR Kota Palembang. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau di nasional banyak uang minta bubarkan DPR RI, di Palembang jangan bubarkan DPR Palembang. Karena apa? Tadi beliau ngomong, ternyata lebih kurang 20 tahun perjalanan DPR di Kota Palembang ini, tidak kate DPR Kota Palembang yang ditangkap oleh aparat baik kepolisian, kejaksaan ataupun KPK. Kita beri plus untuk DPR Kota Palembang. Ini prestasi. Mudah-mudahan prestasi yang baik ini tetap dijaga secara konsisten oleh bapak-bapak wakil Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Gubernur Mahasiswa, atau kalau bahasa sekarang Dewan Eksekutif, tapi kalau aku lebih senang nyebutnya Gubernur, biar gagah. Namanya Gubernur itu segalanya pasti lemah, kecuali kalau di tingkat universitas. Kemudian ada ketua SEMA fakultas. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, sebelum aku aku nyampaikan beberapa hal, aku nak nanya, ada yang masih ingat lagu Mars Mahasiswa? Ada yang ingat lagu Mars Mahasiswa? Ada yang ingat? Siapa yang tahu lagu Mars Mahasiswa? Yang lanang ketika diparai pasti nunduk kalau ini, takut kalau disuruh nyanyi. Yang cewek ada yang hafal lagu Mars Mahasiswa? Kita nyanyi sama-sama be. Buruh tani bersatu padu rebut demokrasi, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terbentuknya Indo. Marilah, mari kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, sebuah lagu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita galo-galo. Ngapo lagu itu penting? Lagu Mars itu ngapo penting? Karena kalau nyanyi itu dek, kita yang lesu jadi semangat, kita yang sungkan laju tergerak. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah tindakan menolak kezoliman, melakukan tantangan terhadap pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Dulu aku punya pendapat bahwa kritik adalah obat bagi sistem yang sedang sakit. Makanya kami berharap dari ospek PBAK ya namanya sekarang ya, dari PBAK ini, PBAK Kesana Ananta ini bisa menciptakan pemimpin-pemimpin hebat untuk bangsa Indonesia ke depan. Amin. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, bahwa UIN dalam sejarah berdirinya
bukan hanya menjadi miniatur negara, tetapi menjadi role model gerakan perubahan di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Ngapa demikian? Karena di UIN seluruh organisasi ada, dari yang aneh-aneh, yang kreatif, yang fokus, yang concern, ada kalau di UIN. Maka UIN adalah menjadi role model gerakan perubahan di Sumatera Selatan. Maka tidak heran banyak mahasiswa UIN dikit-dikit demo. Tidak heran dikit-dikit mahasiswa UIN turun ke jalan. Tidak heran dikit-dikit mahasiswa UIN melakukan kritik terhadap pemerintahan. Itu tidak heran. Karena apa? Karena itu adalah panggilan moral. Itu panggilan dari menciptakan rasa perjuangan. Di zaman kami ospek dulu 2010, setiap ospek selalu diputarkan dengan video-video gerakan 98. Jadi kami dari awal sudah dipaparkan itu, dijengok bagaimana peristiwa 98 terjadi, siapa dalangnya, siapa yang terlibat, apa kepentingannya, siapa yang menjadi korban, itu dipaparkan kepada kami. Nah, sekarang kita tidak berharap seperti itu, tetapi daya kritis mahasiswa harus ada dalam diri. Kenapa? Karena sebagai pemimpin, salah satu syarat mutlak untuk menjadi pemimpin hebat harus mempunyai critical thinking. Ini menjadi penting. Ngapa? Critical thinking itu adalah berpikir kritis, logis, dan sistematis. Kalau itu tidak kate, jauh-jauhlah berharap jadi pemimpin ke depan. Kemudian sahabat-sahabat yang saya banggakan, siapa di sini yang pernah melo organisasi di tingkat SMA? Ada tak? Bentar Diri perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Korelawati Sanawiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Organisasi yang pernah diikuti di SMA yaitu Pramuka. Organisasi yang di luarnya Pencak Silat IKSPI Kerasakti. Terus PC Ibnu EPP NU Palawang. Terus ada lagi IKA LKS 4 Lawang. Sudah, terima kasih. Jadi organisasi Mbak ini banyak. Lanang-lanang yang kira-kira nak PDKT agak mikir-mikir dulu ya. Rupanya pendekar beliau ini. Ada yang mau organisasi lain? Yang cowok-cowok dah kata ya Bu? Tahu? Tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hilanda dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PAI. Saya di SMA mengikuti organisasi OSIS dan di luarnya yaitu Rohis, futsal, dan sepak bola. Sekian, terima kasih. Pacak artinya main bola. Kapan kita main? Karena aku pernah pacak main futsal, namanya gerakan tanpa bola. Jadi cuman pacak jingok iwong main bae. Adek, siapa? Ida. Kiroin nunjuk-nunjuk tadi. Yang pinggir-pinggir bae, dek jauh nian sana. Aduh. Giliran. Dari sini, siapa dari sini yang pernah berorganisasi? Ayo, sini. Perkenalkan, jurusan sama dari daerah mana? Perkenalkan, nama saya Nanda Umur Rahma
Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semasa di SMA, saya terpilih menjadi Ketua OP3RU, Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudatul Ulum Salatiga. Itu be. Oh. Raudatul Ulum. Oh iya. Ya, makasih deh. Ada yang lain? Organisasi yang aneh-aneh ada tak? Pecinta ular, pecinta buaya, buaya darat, ada? Ayo. Ah, ini pecinta buaya darat ya, bukan? Sini deh, geser. Ngapur tidur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raiti Salara Suci dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Banyasin 1. Semasa SMA, saya terpilih menjadi sekretaris dari Paskibra di sekolah saya. Tahun 2023, saya menjadi salah satu pengibar bendera di desa saya yang didatangi oleh perangkat-perangkat desa dan oleh semua sekolah yang ada di desa tersebut. Pada tahun 2024, saya dipercaya menjadi salah satu pelatih Paskibra di desa saya yang dibawa naungan oleh Babinsa di desa tersebut. Dan pada tahun ini 2025 saya juga dipilih menjadi salah satu pelatih Paskibra di desa saya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk itu galau-galau. Jadi Mbak tadi pernah di Paskibraka. Jangan-jangan Mbak yang pernah manjat tiang bendera itu bukan? Bukan ya? Karena lagi viral galau dah, segala yang manjat tiang bendera. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa pertanyaan pernah berorganisasi ini kutanya ke? Karena ternyata ini kalian bakal menghadapi. Kalian tahu berapa nilai IPK paling tinggi? 4. Tahu kan? Nilai IPK paling tinggi itu nilainya 4, mentok. Nak dirobah cak mana pun ke MK dak baca, barang itu masih 4 tuh lah. Tahu tak ngapa? Karena untuk mencapai skala 10, 6-nya itu ada di organisasi dek. 6-nya itu ada di luar kelas-kelas yang kalian ikuti. 6-nya itu bisa kalian dapati dari berinteraksi di luar dari kelas, bisa di komunitas, bisa di organisasi, bisa di circle-circle kalian. Maka kalau kalian mau berhasil, jangan mentok di 4 itulah. Ngapo? Karena untuk mencapai 4, kira-kira satu semester berapa pertemuan? 12. Hah? Satu semester kuliah itu 16 pertemuan. Dari 16 pertemuan, berapa kali kalian yang tidak masuk? Berapa kali dosennya yang tidak masuk? Artinya apa? Untuk dapat 4 baik lah sudah saro kira-kira. Maka organisasi adalah sekolah bagi para pemimpin masa depan, dan itu harus kalian ikuti. Kalau kalian jadi pemimpin organisasi, kalau kalian mau hebat, jadi orang hebat, berorganisasi. Berapa banyak dek wong yang pintar tamat sudah itu udah kata cerita, akhirnya melakukan ngaju ke lamaran-lamaran kerja di mana-mana. Betul lah kira-kira? Banyak. Maka aktivitas kalian harus dipenuhi dengan berorganisasi. Kalau itu tidak kalian lakukan, aku rasa langkah untuk lebih tinggi lagi agak lebih berat. Karena di organisasi kalian berinteraksi dengan orang-orang hebat. Di organisasi kalian akan berhubungan dengan orang-orang besar. Di organisasi kalian akan dilatih, baik itu mental ataupun pemikiran kalian. Maka setelah tamat kalian tidak bingung nak kemana. Aku ketika tamat
tamat kuliah, tidak lama dari tamat, alhamdulillah sudah jadi punya posisi lah di Sumatera Selatan, setingkat eselon 2, usia masih muda. Kalau kita di jalur PNS nak jadi eselon 2 itu nunggu puluhan tahun. Ternyata melalui jalur politik di usia 29 tahun sudah bisa setingkat eselon 2. Nah, kebetulan aku baru umur 32 tahun. Belum tua-tua nian. Belum ya tua, belum sampai muda agak lewat. Nah, itulah kira-kira umur 32 tahun itu. Nah, kalian kalau tidak berorganisasi, kalian pola pikir, cara berpikir, paradigma kalian tidak akan berubah. Karena hanya berapa persen orang yang pintar ketika kuliah. Bisa dipastikan, kalian kuliah itu tidak bakal pintar-pintar nian. Tetapi dengan kuliah itu akan merubah pola pikir. Itu yang paling penting ternyata dari perkuliahan. Boleh kalian cross check, orang yang pintar berdasarkan jurusannya berapa banyak? Orang yang bekerja berdasarkan jurusannya berapa banyak? Di Indonesia berdasarkan data, ternyata penyumbang pengangguran terbanyak se-Indonesia itu, tahu tidak kamu dari sektor mana? Dari SMK dek. Dari SMK. Padahal sudah menjurus, iya kan? Sudah ada jurusan mesin lah, tata boga lah, inilah, itulah. Ternyata apa? Dari sektor itu paling banyak yang menyumbang data pengangguran. Karena apa? Karena lapangan pekerja di bidang itu sulit. Maka banyak yang dari jurusan itu larinya ke sektor yang lain. Aku punya kawan dari Tarbiyah, dari PAI dulu, ternyata jadi pejabat di bank. Ada punya kawan dulu SMK-nya teknik mesin. Sekarang ternyata dia begawainya di DPR. Ada yang itu. Ngapa? Ternyata ketika kuliah tidak pintar-pintar nian, tetapi di kuliah membentuk pola pikir, merubah paradigma, membentuk cara berpikir. Itu yang paling penting. Maka kalau kalian ada yang nak ngejar IPK 4, silakan, tidak jadi soal. Tapi kalau tidak dapat 4 pun jangan bersedih. Tidak dapat 4, jangan laju malas kuliah, jangan. Karena apa? Yang paling penting kalian tahu runutan tiap-tiap mata kuliah kalian itu, mata pelajaran itu. Itu yang paling penting. Dan kalian punya pandangan tersendiri tentang bagaimana masa depan dan meraih masa depan itu. Jadi jangan kalah dengan keadaan. Sahabat-sahabat sekalian, di sini siapa yang nak jadi pemimpin? Tidak kate. Kate, yang lanang tak kate. Dari tadi tak kate lanang yang ngoceh. Nah, jadi awak diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Devanuari dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya sangat ingin menjadi ketua, terutama jadi presiden mahasiswa. Karena sebelumnya ketika saya SMA, saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, kemudian menjadi Ikatan Bujang Gadis kategori intelijensi, kemudian menjadi duta literasi di sekolah dan mengikuti eskul-eskul lainnya. Dan motivasi saya yaitu saya ingin merubah konsep dan agar suatu mahasiswa itu menjadi ujung tombak menjadi ujung tombak dan bukan hanya sekedar omong kosong saja, tapi dapat membuktikan integritas dan kesesuaian sesuai kemampuan dan bakatnya itu harus ditunjukkan. Sekian, terima kasih. Jadi di cita-cita tingkat bawah, mudah-mudahan jadi presiden mahasiswa bukan cita-cita terakhir ya, bukan ya. Harus jadi cita-cita paling bawah. Karena setelah presiden mahasiswa harus ada lagi cita-cita, begitu ya. Siapa yang nak ngalahkan cita-cita dia? Siapa? Ada tak yang nak ngalah ke cita-cita dia? Tak kate?
Sahabat-sahabat sekalian, jadi begini. Untuk menjadi pemimpin atau presiden mahasiswa lah, seperti harapan beliau ini, kita doakan beliau jadi presiden mahasiswa 3 tahun ke depan, biar kuliahnya lama tamatnya. Nah, itu persepsi ya. Itu persepsi yang selama ini kita terdoktrin bahwasanya kuliah organisasi itu membuat kuliah kita lama tamat. Itu cuman persepsi. Kenyataannya tidak. Yang buat lama tamat itu karena kesungguh-sungguhan kita itu melemah. Keinginan kita untuk tamat lebih cepat itu terkadang galak berubah. Atau lamanya kita tamat itu ada banyak kendala, yang dosen pembimbing susah ditemui lah, yang pembimbingnya ada inilah, ada itulah yang terkadang buat kita lama tamat. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu ciri untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang digambarkan Rasulullah ada berapa? Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Ini 4 syarat mutlak kalau nak jadi pemimpin. Karena kalau kalian dari awal lah tidak jujur, siapa yang bakal percaya kalian untuk memimpin banyak uang? Kalau di awal kalian tidak amanah, apa yang diomongi, apa yang dilakukan berbeda, siapa yang bakal percaya? Kalau kalian tidak tabligh, tidak bisa menyampaikan, tidak mampu berretorik, siapa yang percaya kalian bisa bekerja? Ngomong baik tidak bisa. Maka setiap visi dan misi untuk menjadi pemimpin harus tersampaikan. Tidak bisa pemimpin, ada istilah wong itu, pemimpin tanpa banyak kata, udah bisa. Pemimpin itu harus banyak kerja juga, harus banyak ngomongnya. Karena kita tahu pikiran dia dari dia ngomong. Kalau dia tidak ngomong, dia tidak berbicara, kita tidak tahu apa isi pikiran dia. Maka keempat ini adalah menjadi mutlak. Tidak bagi seluruh calon pemimpin, tetapi bagi kita galau-galau juga wajib mempunyai ini. Karena apa? Karena kata hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Kita galau-galau ini pemimpin. Tidak pemimpin di organisasi, pemimpin di daerah, pemimpin keluarga, tetapi kita juga memimpin diri kita sendiri. Maka kita wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin, baik dalam skala besar ataupun kita memimpin dari skala pribadi kita dewe. Maka sifat dan kemauan jadi pemimpin harus ada untuk kita galau-galau dek. Walaupun pada kenyataannya ke depan kita banyak dihadapi tantangan-tantangan, obstacle-nya banyak, tetapi sifat dan kemauan tidak boleh berubah. Karena apa? Ada betina yang bisa jadi pemimpin, banyak perempuan hebat yang jadi pemimpin. Pecah kalau yang viral-viralnya Gubernur Maluku Utara, gubernur perempuan minoritas di daerah yang mayoritas Islam bisa memimpin, ternyata perempuan. Karena apa? Walaupun dia perempuan, tetapi keempat sifat yang diajarkan dalam Islam itu beliau paham. Dia bisa paham keempat sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin. Maka kita sebagai mayoritas atau Islam harus dan wajib mempunyai keempat sifat ini. Tidak untuk orang banyak, minimal untuk diri kita pribadi. Sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, ketika kita berbicara kepemimpinan, maka yang boleh kita tanamkan dalam diri kita untuk menjadi pemimpin itu adalah harus mempunyai sifat uswah, contoh. Pemimpin yang baik harus bisa mencontohkan, bukan cuma nyuruh. Kalau sekedar nyuruh, banyak uang pacak nyuruh, mandor pacak sekedar nyuruh. Komandan
kepolisian banyak sekedar nyuruh, komandan satpam banyak sekedar bisa nyuruh, tetapi yang menjadi contoh di negeri kita ini sulit kita cari. Yang menjadi uswatun hasanah sulit kita cari. Maka ketika kita menjadi pemimpin, apa yang kita perintahkan kita harus sudah mencontohkan, atau kita lakukan contoh itu ketika kita memberikan perintah. Maka wong pacak melok, maka wong bisa nurut. Kalau kita nyuruh bay, kau ini nyuruh bay, kau ini merintah bay, pasti ada yang cak itu. Tetapi kalau kita turut mencontohkan, aku rasa ada rasa segan wong untuk tidak nuruti apa yang kita perintahkan. Nah, ini yang paling penting ketika kita menjadi pemimpin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, di antara 1.500 mahasiswa ini, ada tak yang punya harapan besar terhadap pemimpin kita? Ada tak yang punya harapan besar? Apa? Nah, ini sekaligus menjadi ajang penyampaian aspirasi ya, mumpung ada anggota Dewan Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badan Pratama dari Prodi Pendidikan Kimia. Pak, harapan saya untuk pemimpin di Indonesia itu mendapatkan pemimpin yang cerdas dan jujur. Karena apa? Pemimpin yang bodoh, walaupun dia jujur, maka negara itu akan hancur, Pak. Maka daerah yang dia pimpin akan hancur. Tetapi kalau pemimpinnya cerdas, namun dia tidak jujur, sama saja, Pak. Maka dari itu saya mengharapkan pemimpin yang jujur dan cerdas. Dan satu lagi, Pak, Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia is a democratic constitution. Anyway, mengapa? Mengkritik adalah sebuah ketakutan. Padahal banyak sekali contoh-contoh, apalagi sekarang di zaman modern, Pak, contoh-contoh kritik secara halus di digital, seperti membuat meme, membuat lelucon kepada para pemimpin. Lalu mengapa tidak ada efek sama sekali, Pak? Seperti undang-undang yang dibuat. Sekian dari saya, maaf kalau ada kata yang menyinggung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pecahnya sebulan dia ini kuliah, bakal ada yang didemoinya lagi. Ada yang lain yang punya harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Aspirasi saya, Pak, terhadap pemerintah khususnya di Indonesia, mungkin kita harus lebih tegas kepada kasus korupsi, Pak. Mungkin untuk kasus korupsi ini saya sangat setuju jika para koruptor itu dihukum mati, Pak. Karena dana-dana korupsi itu milik rakyat. Seharusnya untuk rakyat, bukan untuk mereka yang disebut tikus-tikus kantor itu, Pak. Dan juga, Pak, untuk masalah pemilihan umum, mungkin ada yang namanya luber jurdil, langsung umum bersama jujur dan adil. Nah, biasanya itu banyak yang suka ngasih serangan pajar, Pak, ya. Menurut saya, Pak, tindakan itu sama saja menyuap rakyat, Pak. Mungkin untuk 2029 nanti ada tim penyidik khusus yang memperhatikan, Pak, setiap para pejabat. Mungkin kalau ada serangan pajar itu lebih baik langsung diskualifikasi saja, Pak.
kalau suara bisa dibeli Pak, maka hidup hanya diatur dengan uang. Kayak kata-kata orang itu, selain donatur jangan ngatur. Itu saja Pak, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ini agak berat nyuruh hukuman mati nih, woi. Ternyata soal hukuman mati ada banyak negara yang menerapkan, dan sudah beberapa kali diuji untuk di aturan di Indonesia ini tidak melanggar HAM ternyata. Mudah-mudahan para pemimpin bangsa ini bisa paham apa yang kau kehendaki dan dikehendaki masyarakat seluruh Indonesia. Dan yang paling terpenting, apa yang kamu sampaikan, apa yang disampaikan oleh beliau tadi, itu juga menjadi pengingat kalian ketika kalian menjadi pemimpin di masa depan, untuk tidak melakukan. Kalau terkait pemilu, serangan Pajar, ada yang bernama Pajar? Aduh, ada tidak yang bernama Pajar? Mungkin Pajar yang ada di sini satu-satunya orang yang tidak dapat serangan, karena dia yang nyerang. Sahabat-sahabat sekalian, kebetulan aku di Bawaslu. Kebetulan tugas dan wewenang kami untuk mengawasi seluruh tahapan dari dimulai sampai selesainya pelaksanaan pemilu dan pilkada. Bawaslu Kota Palembang untuk pilkada kemarin melakukan penanganan pelanggaran sebanyak 33 pelanggaran. Di pemilu ada 4 rekomendasi yang kami sampaikan ke KPU karena ada calon yang melakukan penggelembungan suara. Itu kami bongkar. Kotak suara kami minta untuk dihitung ulang. Bawaslu konsisten untuk menjalankan itu. Akan tetapi Bawaslu Kota Palembang tidak bisa bekerja secara maksimal. Karena apa? Sumber daya kami sedikit. Kami cuman punya Panwascam 54 orang, terdiri dari 18 kecamatan. Sementara mata pilih Kota Palembang itu 1.600.000 mata pilih. Kami berharap sahabat-sahabat mahasiswa di sini ketika pemilu dan pilkada ke depan bisa terlibat langsung dalam suksesi dan mengawasi pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Kalau itu terjadi, kami yakin betul apa yang disampaikan beliau, tidak ke hati serangan Pajar. Kalau ada wong nak ngasih amplop langsung ditolak, jangan diterima. Kau kemarin nerimo dak? Tidak. Bagus. Makanya dia berani ngomong cak itu. Karena apa? Karena dia nolak. Yang nerimo ternyata mamangnya. Canda. Jalannya apa? Nah, kita kalau berani ngomong mak itu harus juga berani untuk menolak hal-hal seperti itu. Saya berharap mahasiswa UIN, mahasiswa tarbiyah bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depan. Tepuk tangan untuk kita galo-galo. Berapa menit lagi? Habis belum? Hah? Lanjut. Karena ini dek, lebih baik pendek tapi masuk galo-galo atau panjang masuk sedikit? Hah? Pendek masuk galo Kalau pendek masuk galo artinya kita sudahi. Hah? Nah, yang rai-rai kanji ini pasti paham ini. Ayo. Padahal ini soal materi, bukan soal yang lain. Iya. Jadi sahabat-sahabat yang saya banggakan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak yakin pada diri kita bahwa kita akan jadi pemimpin ke depan. Sebab apa? Sebab kita galo-galo adalah pewaris yang sah bangsa ini. Kalau kita yang tidak mimpin, lantas negara ini akan dipimpin oleh orang yang tidak berhak. Akhirnya apa yang disampaikan beliau? Segala hal dimanipulasi, segala hal dikorupsi, segala hal akan banyak tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
Maka ini aku anjurkan, kebetulan ada pakar politik lah sebenarnya, praktisi politik lah beliau, Kak Sutami, senior aku juga di organisasi. Ada tak yang galak masuk politik? Tidak kate. Kawan-kawan, siapa yang menganggap politik itu kotor? Siapa yang menganggap politik itu menjijikkan? Ada tak? Siapa yang menganggap politik itu kurang ajar? Kata aku, siapa? Aku tidak marah bertanya ya, tapi nak tahu. Padahal, ini yang paling penting, padahal kalau kita ibaratkan politik itu sama pecah WC deh. Sama pecah WC, kotor. Oke, kalau kalian berpandangan kotor. Tetapi kalau tidak ada orang yang masuk untuk membersihkan, politik itu tidak akan bersih sama sekali. Maka kalian harus masuk untuk membersihkan politik yang kalian katakan kotor. Harusnya itu. Karena apa? Kotor itu hanya persepsi. Dan kalian membiarkan orang-orang kotor untuk masuk. Makanya kotor barang itu. Bener tak? Adonian lah iya. Maka harus masuk. Tak usah ilfil lah, tak usah antipati lah terhadap politik. Politik itu tadi sama pecah pisau, tergantung kita gunakan untuk apa. Nak mau ngocek bawang atau nak nujawung, nak motong ayam atau nujawung, itu politik. Maka jangan ragu, jangan bimbang kalau kalian jadi pemimpin, salah satu motornya adalah politik. Tidak pacak dengan embel-embel lain, harus dengan politik kalau kalian nak jadi pemimpin. Sahabat-sahabat sekalian, kalau nak jadi pemimpin banyak organisasi yang tersedia dek. Banyak organisasi yang ada di seluruh Indonesia ini. Kalau di UIN ada PMII. Beliau PMII, aku PMII, aku juga berIPNU. Kalau di UIN dulu aku ketum LPTQ 2013, ketua umum UKMK LPTQ. Pernah berIPNU juga sampai di tingkat pusat. Pernah ber-PMII, ada juga HMI, ada yang lain-lain. Maka organisasi ini harus kalian jadikan alat untuk mencapai cita-cita kalau kalian nak jadi pemimpin. Aku rasa itu baik. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Hairil atas penyampaiannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh. Perkenalkan nama dan prodi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Deva Pramuja, biasa dipanggil Akbar. Saya berasal dari prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan saya berasal dari Ogan Komering Ilir, tepatnya di Kecamatan Lampung Jaya. Dan saya sama seperti Bapak pernah sekolah di Ogan Ilir, tapi beda Pak. Saya murid Kiai Haji Menteri MA. Baik, saya di sini ingin bertanya Pak kepada Bapak terkait di sini kan merata pendidikan guru Pak, jadi pastinya akan berani menjadi guru. Nah, mengapa Pak di Indonesia banyak sekali guru honorer yang tidak layak gajinya? Bahkan Indonesia ini negara yang besar Pak, negara yang kaya akan budaya dan kekayaan alam. Tetapi Pak, mengapa Indonesia gaji gurunya menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara, kalah dengan negara kecil yaitu negara Singapura. Rata-rata gaji bulanan guru secara umum di Indonesia sekitar 3 juta sampai 5 juta. Tetapi banyak guru yang justru dibayar dengan gaji yang di bawah UMR. Misalnya guru honor Pak. Bahkan gaji UMR itu tidak layak, bahkan bisa sampai di bawah 1 juta Pak. Nah, saya ingin menyampaikan Pak bahwasanya saya berasal dari rakyat kecil yang berada di desa.
dan saya bukan anak orang pejabat, saya hanya anak seorang petani yang ingin merubah nasib keluarga saya, Pak. Jadi tolong Pak, dengarkanlah suara kecil rakyat. Harapan saya sampaikan kepada pejabat-pejabat tinggi di negara untuk mengangkat derajat guru, Pak. Tanpa guru kita tidak bisa mencapai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanya. Selanjutnya boleh dari Pak Sutami dulu untuk memberikan tanggapan, lalu dilanjutkan dengan Pak Simatupang. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih, apresiasi yang luar biasa. Tadi ada nyinggung-nyinggung soal politik, money politik, dan lain sebagainya, ada sistem demokrasi tadi kan. Makanya mahasiswa tarbiyah itu secara passionnya, penampilannya itu beda dengan fakultas lain, benar tak? Tapi mahasiswa tahun ini pecahnya sama dengan fakultas lain, rambutnya gondrong-gondrong. Ada tak calon guru ataupun guru yang rambutnya gondrong? Ada tak? Ada tak? Tapi makanya ketika kamu masuk UIN, camkan dalam hati, aku ini tarbiyah, bismillah aku dicetak untuk menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Bismillah. Jangan kamu masuk tarbiyah karena terbuang, tak lulus di sini, tak lulus di Usuluddin dan lain masuk tarbiyah. Jangan. Niatkan dalam hati bahwa saya siap menjadi guru, saya adalah calon pahlawan tanpa tanda jasa. Kamu bersyukurlah hidup di pasca reformasi. Kalau saya hidupnya di zaman orde baru, mana ada HP, dah kata HP, rindu dengan uang tua, cuma PC apa? Video call. Kalau dulu ngirim surat, dah kata duit cukup tap, apa top up apa? Sekarang ini makanya bersyukur. Kalau dulu nak bayar kuliah itu pakai pos 2 minggu baru nyampe. Yang uang dusun tadi, aku ni uang dusun juga. Aku nanggapi yang itu dulu. Jadi manusia ini rambutnya sama hitam, tapi hatinya berbeda-beda. Nabi itu ketika dia dilahirkan di Mekah, selama 14 tahun dia menyebarkan Islam di Mekah. Ini sejarah Nabi ini. Cuma 8 orang yang masuk Islam. Tapi konsepnya apa? Dia hijrah. Dia hijrah ke Madinah, menyebarkan Islam, terjadilah di akhirnya Fathul Makkah. Makanya kamu yang dusun, ketika kamu hijrah ke kota Palembang untuk kuliah di Fakultas Tarbiyah, tanamkan dalam hati bahwa aku akan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, jadi guru. Ketika kamu daftar jadi guru, luar biasa itu. Memang benar apa yang disampaikan tadi. Aku berapa kali persatuan guru madrasah. Akhir-akhir ini terakhir di audensi di fraksi PKB.
gajinya cuma 200.000 sebulan. Bayangkan 200.000 sebulan. Ada lagi guru swasta di Kota Palembang ini, itu juga. Tapi kelemahan kita bahwa setiap kementerian itu memiliki lembaga pendidikan. Kementerian Agama punya madrasah, Mendiknas punya SD, SMP, SMA. Kemudian Menhan punya sekolah rakyat dan lain sebagainya. Apa lagi? Menteri apa lagi? Menteri Udara punya sekolah udara. Artinya terpecah-pecah anggaran itu. Nah, pemerintah kota agak kurang dalam memperhatikan guru agama, guru madrasah. Saya senantiasa ketika pandangan prasi meminta saudara wali kota untuk lebih memperhatikan guru madrasah, karena mereka adalah bagian dalam rangka mencerdaskan masyarakat kota Palembang. Tapi nyatanya apa? 200.000 sebulan. Pengabdian dia luar biasa. Ada yang 5, ada yang 10. Makanya aku suruh audiensi dengan Pak Wali, ajak saya sebagai penasehat guru madrasah di Kota Palembang ini. Itu makanya ngapa terjadi suap menyuap dalam politik? Ya memang kondisinya mah itu. Kalau tidak aku siram, tidak dipilih wong dulur kami ini. Tidak dipilih. Tapi Partai Kebangkitan Bangsa selalu mencoba memiliki visi untuk mendidik politik di bidang money politik itu. Yang paling kecil kalau jadi DPR itu wong PKB deh. Wong PKB. Jadi DPR cuma keluar cuannya dikit, cuma wong PKB. Kena banyak jurus, 1000 jurus yang kita pakai. Ada caleg dari PKB itu tugasnya ziarah baik, berdoa baik gawinya. Alhamdulillah jadi DPR. Ada tugas dia pakai baju ormas, PMI, ngukur jalan, baju PU, ngukur jalan baik. Ternyata jadi DPR. Makanya kita terus melakukan uji pendidikan politik kepada masyarakat. Memang masyarakatnya dek. Ya, memang masyarakatnya. Siapa yang tidak disiram waktu pemilu tadi? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak disiram? Yang tidak diserang pajar ada tak? Memang tidak katik, tapi siangnya disiram. Memang kondisinya, situasinya mah itu. Itu terjadi pemilu 2024 mulai itu. Kalau 990 itu terjadinya perubahan sistem budaya masyarakat itu tadi. Aku pernah ditanya waktu seminar di nasional, kalau tidak salah Fakultas Saintek di UIN Jakabaring, Pak Dewan, ngapa pejabat itu ketika dipilih dia tidak terkenang lagi dengan masyarakat? Ada tak itu? Ada tak? Ketika dipilih dia tidak terkenang lagi. Sekarang aku tanya kamu beli sepatunya di mana? Di mana beli sepatu? Hah? Di pasar ya? Kamu terkenang enggak uang yang jual sepatu itu? Ketika sebulan kemudian, setahun kemudian, terkenang enggak? Sampai 4 tahun itu, teringat enggak kamu dengan tempat kamu beli baju, beli sepatu? Teringat enggak?
Ketika sudah 4 tahun sepatu kamu itu bolong, kamu balik lagi, kamu beli lagi sepatu. Mak itu juga pejabat mamu, dia beli, dia merasa beli itu. Ya, benar tak? Masuk tak? Masuk. Ketika 4 tahun akan datang, dia perlu lagi. Dengan suara kamu, datang lagi dia. Cak kamu beli sepatu tadi dah. Tapi itu adalah tugas kita, bagaimana kita merubah mindset dari masyarakat kita. Jadi terkait gaji guru tadi, memang itu dah kenyataannya. Guru madrasah itu ketika kita bicara dengan Dignas, bukan wilayah kami soal madrasah, wilayah Kemenak. Benar tak? Wilayah Kemenak. Tugas kami cuma mengurusi sekolah negeri dan swasta yang tidak berbau madrasah. Ya, makanya gaji guru yang ngajar di swasta itu digaji oleh pemerintah kota sebagai tambahan 1 juta. Nah, itu alhamdulillah kurang lebih 1.500. Makanya fraksi PKB akan menjebolkan guru madrasah tadi nah. Guru madrasah kalau pacak dapat subsidi dari pemerintah kota. Memang itulah kenyataannya. Kemudian yang kedua, ada rasa syukur ketika kamu semua hidup di zaman pasca reformasi. Ketika Gus Dur jadi presiden, Menteri Penerangan itu dibubarkan oleh Gus Dur karena masyarakat bebas untuk bersuara dan berbicara sampai hari ini. Tapi ketika mahasiswa kritis, kenapa ada rasa ketakutan? Oh, jangan takut, kita bebas untuk bicara. Tapi kalau kamu sebagai mahasiswa, ketika kamu mengkritisi, mengkritik, harus ada solusi. Jangan merotes baik tapi tidak kate solusi. Oh, kamu ni pacaran baik, coba belajar. Uji kamu kan solusinya apa? Ya ajak mereka ini belajar ke kelompok. Masuk. Makanya saran aku, kamu adalah mahasiswa tarbiyah, calon guru. Kalau zaman aku dulu, dari kejauhan lah terjingok. Penampilan mahasiswa berjalan berdua. Oh, itu mahasiswa tarbiyah. Jadi gitu. Karena bajunya selalu dimasuki ke dalam. Tuh, bajunya dibuka, pakai digolong ini. Itu bukan mahasiswa tarbiyah, bukan itu. Paling tidak kalau tidak dakwah Usuluddin. Jadi dari segi passion baik, kamu ini beda. Juga lah penampilan kami sini. Ini kan tarbiyah galau kan? Beda tak dengan kami berdua ini? Beda tak? Kamu jingoi? Karena mereka ini alat tarbiyah galau. Kami berdua ini dakwah. Beda kan? Dari segi gaya mungkin Jadi itu mungkin pesan kami. Bismillah, masuklah tarbiyah secara kapah. Lahir batin, aku kuliah karena Allah di tarbiyah di Winraden Patah. Jadi kuliah itu ngalir bela. Pak Tupang ini tidak pernah cita-cita masuk politik di Bawaslu, tidak pernah. Aku juga tidak pernah. Jadi silakan gantungkan, bermimpilah yang tinggi-tinggi, mumpung mimpi itu gratis. Jadi kalau Pak Tupang tadi IPK 4, 6 itu di organisasi, itu betul. Itu sangat betul. Bisa baik kamu pergi pagi balik sore itu kuliah tok.
Tapi ketika selesai menjalani studi di UIN ini beda. Ini aktif di organisasi, ini kuliah atau lain sebagainya, itu beda ketika dia terjun ke masyarakat. Itu mungkin jawaban aku memang kondisi APBD kondisi tanggung jawab pemerintah itu terlalu banyak. Setiap kementerian punya sekolah, Dignas punya, Kemenak punya, ujungnya saling lempar, saling lempar. Nah, jadi kalau tugas DPRD kota ini cuma membuat peraturan daerah, bukan undang-undang. Kalau nak merubah undang-undang di DPR RI, mungkin itu sekilas jawaban dari kami. Tapi kalau di DPR fraksi PKB tetap komitmen untuk membela rakyat kecil. Baru-baru ini aku sempat viral ada bahasa waktu pandangan fraksi, aku sampaikan dengan wali kota. Tahu tak wali kota Palembang siapa? Aku sampaikan, Pak Wali pemerintah kota, jangan basingisasi dalam menentukan kepala sekolah. Dignas jangan basing menentukan kepala sekolah itu. Ketika kamu menentukan basing kepala sekolah, ujungnya kusut. Ujungnya kusut. Alhamdulillah pemerintah kota dalam hal ini agak selektif dalam menentukan kepala sekolah SD dan SMP. Itu mungkin sambutan. Wallahumma muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan dari aku. Ada yang dari OI. Oh ya, oke ini. Oke. Ngapo gaji guru terkecil nomor 7 se-Asia? Karena yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi, kemampuan fiskal Indonesia, kemampuan keuangan negara kita terbatas. Banyak hal yang difokuskan anggaran itu untuk hal-hal lain. Walaupun memang aku secara pribadi juga merasa tidak nyaman ngapo si gaji guru sekecil itu. Ternyata adik-adik, masalahnya bukan cuma di guru, dosen juga mah itu. Dosen LB di tiap kampus atau di UIN, kamu cross check lah berapa juga honor mereka. Nah, maka kaget kamu ketika ketemu dengan dosen-dosen yang LB, jangan galak kurang ajar, karena honornya juga udah seberapa kecil. Nah, maka kalau kamu mau menghargai guru, maka dimulai kaget hargai dosen-dosen kalian, karena gaji mereka yang LB itu juga udah seberapa. Kita riskan jingok keadaan itu, kita kecewa lihat keadaan itu. Akan tetapi yang menentukan bukan kita, yang menentukan bukan kita, tetapi negara. Maka kalau kalian mau merubah itu, robah dengan cara apa? Kritik pemerintahnya. Kalau kalian mau gaji guru, orang tua kalian guru, mamang kalian guru, gajinya berubah, bantu mereka guru-guru itu dengan cara menuntut kepada pemerintah. Itu cara yang paling mutlak untuk mau merubah bagaimana guru mendapatkan gaji yang layak. Maka harus sering-sering kritik deh. Tidak usahlah skala nasional, skala tingkat fakultas sebaik. Ada yang kamu jingok agak aneh di fakultas, kritik tidak jadi soal. Di tingkat jurusan tidak kata soal. Aku dulu dari dakwah, tapi ketika aku jadi presiden mahasiswa, yang sering kuributi tarbiyah dulu. Karena apa? Biologi zaman kami itu akreditasinya tidak kate, kimia akreditasinya tidak kate.
Matematika akreditasinya tidak kate, tapi aku wong dari tarbiyah mengkritik dekannya pada saat itu. Maka sekarang kalian sudah ada akreditasi galau di tarbiyah ini. Boleh di cross check kalau kamu tidak percaya. Wong tarbiyah agak risih, kamu apa dia gawe? Budak awan yang kritik di tarbiyah. Karena apa? Karena ada kepedulian. Nah, kalian pun harus mampu menciptakan rasa kepedulian terhadap mamang kamu, bibi kamu yang jadi guru itu dengan apa? Kritik pemerintah, tidak apa-apa. Aku yakin apa yang kalian sampaikan itu karena itu realnya, itu nyatonya, itu faktanya, maka harus disampaikan. Kalau berharap dari guru-guru menyuarakan itu agak berat. Karena apa? Ketika mereka mela demo bakal ditekan dek. Ngapo guru hanya bisa mengeluh karena mereka tidak bisa ambil tindakan untuk melakukan aksi-aksi nyata di tingkat nasional. Mereka demo pasti ditekan oleh kepala dinas. Mereka mengkritik pasti bakal diancam oleh kepala dinas. Maka udah berani. Maka gaji guru tidak bakal pernah berubah. Yang bisa merubah adalah kita mahasiswa. Nah, maka agak sedikit ku kompori ya, karena gawe aku ngompori wong dari dulu. Kalian harus berani itu kalau kalian punya rasa kepedulian. Itu saja, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan dek. Oke, sekarang kakak kasih satu kesempatan lagi, tapi khusus untuk materi kepemimpinan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf sebelumnya, mengapa seseorang penegak hukum atau pejabat jika dia melanggar lalu lintas atau aturan lain didamaikan tanpa ada semacam hukuman lainnya, dan kita mahasiswa ataupun masyarakat biasa dikenakan sanksi seperti membayar uang denda segala macam. Tetapi apabila seorang pejabat atau penegak hukum yang melanggar aturan didamaikan di saat itulah, misalnya ada seorang tentara melanggar aturan seperti dia melanggar tidak memakai helm. Dari mana Pak? Saya tentara di Kodam. Oh silakan Pak. Nah tetapi apabila mahasiswa ataupun masyarakat biasa melanggar aturan dengan tidak menggunakan helm atau tidak memakai SIM, diperpanjang masalah tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf saya mengeluarkan unek-unek saya dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada penanya. Boleh Bapak diberikan tanggapannya? Baik, terima kasih Adinda Aulia. Hari apa kamu kena tilang kemarin? Pecahnya baru kena sudah tilang, kena tilang. Jadi mak ini dek, di tempat kita ini, di negara tercinta kita ini, pelanggaran itu dianggap biasa. Akhirnya orang membiasakan melanggar. Nah, tiba kita yang bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan anak pejabat, bukan anak tokoh, bukan anak toke, ketika kita melanggar, kita kena jerat, betul? Maka kita harus paham bahwa sendi-sendi kehidupan kita ini memang sudah harusnya banyak dikoreksi. Harusnya sudah banyak kita kritiki.
Terlebih yang disampaikan tadi itu sebenarnya itu yang paling dasar deh. Pelanggaran paling dasar soal SIM, soal melanggar, kita yang melanggar kena, yang punya jabatan tidak. Karena apa? Karena penegakan hukum kita masih pandang bulu. Aparat-aparat banyak mengabaikan sisi pelanggaran dengan sisi jabatan. Mereka agak segan karena punya jabatan. Mereka agak lemah ketika pejabat ditilang agak lemak. Tetapi apapun itu dek, yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita yang melanggar. Maka kita harus tanamkan dalam diri kita yang jangan melanggar dulu. Soal wong melanggar atau tidak, soal wong ada uang damai lah apalah, itu urusan wong. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana diri kita untuk tidak melanggar. SIM-nya harus aktif, STNK-nya harus aktif, pakai kendaraan harus pakai helm, harus pakai safety belt kalau pakai mobil. Jangan dipikirkan uangnya deh. Karena apa? Kita nak mikirkan uang sebanyak itu, mikirkan pelanggaran sebanyak itu, sakit pala. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita yang jangan melanggar. Kalau dari aku itu jadi jangan pusing-pusing. Pusing mungkin, kita sudah pusing lihat keadaan, tetapi yang paling penting jangan sampai diri kita yang melakukan pelanggaran. Itu yang cara paling sederhana untuk kita mengkritik bagaimana keadaan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Coba yang bertanya tadi maju ke depan. Yang bertanya tadi maju ke depan. Ya. Dua-duanya lanang betina. Kita sabar dulu ya. Apa yang bertanya kalau? Kita buka ruang tanya kalau. Jadi adik-adik semuanya, sebenarnya moderator ini nguji kecerdasan kita kalau makanya di berapa kali siapa nak bertanya, ternyata ada dua mahasiswa kita yang terpilih jadi pertanyaannya sangat kritis. Makanya berkali-kali aku sampaikan bahwa bersyukurlah sampean hidup di zaman digitalisasi. Ketika kamu teraniaya di zaman digital, tapi yang jelas jangan macaisasi, jangan macak-macak berita itu. Makanya kamu lagi kena undang-undang IT. Ya kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Tupang tadi memang itu. Ketika ke bawah tajam tidak, ketika ke pojok tuh tumpul. Tapi pakar-pakar hukum kita yang masih memiliki idealis, dia senantiasa memberikan pendidikan kepada para penegak hukum. Emang itulah kondisi Indonesia. Tapi kita terima kasih, artinya pemikiran kamu itu sudah jauh. Cak tadi sudah jauh memikirkan guru, ini sudah jauh memikirkan masyarakat yang sudah teraniaya. Karena beban kita sebagai mahasiswa, agen perubahan yang positif. Makanya sebagai akhir dari pernyataan kami memberi nasihat. Ketika kamu jadi pemimpin, jadilah pecah tongkat Nabi. Tahu tak tongkat Nabi itu? Jadi Nabi itu disuruh Tuhan untuk berternak kambing. Tahu kambing? Kambing itu paling susah meliharanya. Kita ajak ke kiri, dia nak ke kanan. Kita ajak ke kanan, dia nak ke kiri. Itu kambing.
Makanya Nabi sudah diuji dengan melihara kambing. Kalau dia makan tanaman, mati kalau tanaman itu. Itu kambing, saking susahnya. Kalau tongkat Nabi, ketika tongkat dia ke sini, kambingnya ke sana galau. Kalau tongkatnya ke belakang, kambingnya ke belakang galau. Nah, itu kelebihan Nabi. Makanya ketika kamu jadi pemimpin, jadilah seperti tongkat itu. Ketika kamu ngajak kebaikan, maka seluruhnya akan elok. Ada Al-Quran mengatakan, karena kamu ini mahasiswa, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebagai kesimpulan dari peran mahasiswa ke depan. Mungkin itu saja. Mungkin habis acara ini kami pulang. Selamat belajar di UIN Raden Patah. Jadilah guru yang mempunyai intelektual, kualitas dan lain sebagainya. Ketika kamu berada di suatu lembaga pendidikan, jadikan lembaga pendidikan itu punya terobosan. Ketika kamu masuk, buat sejarah di lembaga pendidikan itu. Ketika kamu membuat sejarah, amal jariah kamu itu terus mengalir. Apalagi tempat kamu ngabdi itu secara totalitas bisa kamu rubah dengan nilai-nilai yang positif. Itu saja. Selamat berkuliah, selamat berorganisasi, selamat beraktivitas. Kita saling doakan, mudah-mudahan ke depan kita bertemu lagi dan kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan menjadi seorang guru ataupun pahlawan tanda jasa di kemudian hari. Jazakumullah khairul jaza, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat untuk materi. Boleh dari Bapak Sutami terlebih dahulu.
karena di organisasi mampu merubah pola pikirmu. Oleh karena itu, tanamkanlah di dalam diri kita semua agar memiliki 4 sifat yang ditekankan oleh Rasulullah, yaitu zikir, amanah, tabligh, dan patonah. Sesungguhnya teman kita semua adalah pemimpin. Saya Safwatul Aulia selaku moderator, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahu taufiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Nah, apa kami lama seperti apa? Nak balik, kalau nak balik kita cek dulu masih semangat tak? Masih? Oke, 2. Ya, 2 kata, 1 perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat.
di kampus, baik pun eksternal maupun internal. Contohnya kayak seminar, wisuda, PBAK. Jadi kalian itu bakal dilibati segala kegiatan yang ada di kampus. Selain itu juga benefit masuk rapat televisi itu bisa ketemu dengan artis, bisa juga ketemu dengan pejabat-pejabat, baik itu pemerintah maupun pejabat-pejabat seperti dosen dan juga kementerian. Iya, betul sekali. Jadi rapat televisi itu punya peran penting dan kalian yang bergabung bersama rapat televisi itu punya selangkah lebih dekat dengan pejabat-pejabat kampus, teman-teman. Bagi kalian yang mau daftar bisa langsung datang ke studio kami, yaitu berada di Fakultas Dakwah di gedung C dekat LP2M. Atau bisa langsung kunjungi Instagram Rapat Televisi Official. Di sana semuanya lengkap tentang Rapat Televisi. Di sini ada yang ingin menjadi kameramen, angkat tangannya. Oke. Oh, kalian lebih suka mengajar ya? Oke, untuk tanggal pendaftarannya kita terakhir sampai tanggal 3 September 2025. Oke, ditunggu ya di stand kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata, satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Masya Allah, semangat sekali adik-adik maba di sore yang cerah ini. Ngomong-ngomong, dari ribuan para mahasiswa baru yang ada di gedung Academic Center ini, ada yang penasaran gak sih kami dari mana? Ada yang tahu belum? Dari mana? Kurang-kurang dari mana? Wah, Kak Elna udah tahu semua ini dari Pan. Kalau kami kenalan dulu, boleh gak? Maka dari itu perkenalkan, saya Andika dan saya Dinda Naila. Kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, para mahasiswa baru Raden Kota Palembang, kakak minta ketika MPS masuk nanti, kita bersama-sama bersorak PAI, PAI, PAI. Setuju? Coba kakak warga yang sebelah kiri, yang kiri setuju? Coba yang sebelah kanan, yang kanan setuju? Marilah kita bersama-sama bersorak PAI jangan, PAI jangan, PAI. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Marilah kita sambut kedatangan anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam.
kampus dan kader terbaik himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Media dan Keguruan Muhammad Hanafi. DAI Sekretaris Jenderal UKMK LPT dari Ahmad Aryo. DAI Bendahara Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Media dan Keguruan Eka Juwati Nur Syahrani. Beri tepuk tangan yang meriah. Marilah kita sambut badan pengurus harian himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang meriah. DAI Sekretaris Jenderal Eno Andriadi. Dan yang paling terakhir yang kita tunggu-tunggu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Batara Palembang tahun 2025 Muhammad Rafi Hidayatullah. DAI 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 Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 kepada Kakanda Ilham Aditya Saputra. Disilakan. Cek sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 1000 orang tua maka akan ku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda maka akan ku guncangkan dunia. Dan sudah bisa kita lihat tengah hadir di tengah kita 1.500 pemuda dan fata muda. Mari kita gemparkan generasi ini. Semangat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata ini tidak asing lagi kalian dengarkan dari Sabang sampai Merauke, dari Cakrawala sampai Cendrawasih. Dua kata, satu perjuangan.
mahasiswa. Hidup! Hidup rakyat Indonesia. Hidup! Hidup perempuan yang melawan. Hidup! Baiklah kawan-kawan dan fata muda sekalian, hari ini kami membawa kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar di Winda Fata Palembang ini. Saya Ilham Aditya Saputra menganggotai kapal tersebut, yang dimana dalam kapal di sini berisi orang-orang yang penuh intelektual, pemimpin-pemimpin masa depan, pembisnis-pembisnis masa depan, para pejuang-pejuang di masa depan, orang-orang hebat di masa depan. Semangat kawan-kawan sekalian. Dan juga perlu kalian ketahui, mahasiswa baru sekalian, kita di sini bukan hanya perkuliahan, datang ke kuliah duduk manis selalu absen, tidak seperti itu. Akan tetapi kita di sini dididik menjadi mahasiswa yang kritis, penuh demokratis, dan juga kita harus berdaya sosial, berdaya jadi elemen semesta yang luar biasa. Semangat kawan-kawan sekalian. Sepakat, oke. Dan juga kami hadir di sini sebagai himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam untuk menampung aspirasi kalian, khususnya prodi pendidikan agama Islam. Mana suaranya PHI? Dan juga bisa kalian lihat di sini kawan-kawan sekalian, kader-kader terbaik dari himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang saat ini sudah menjabat di dudukan-dudukan yang pastinya. Semangat kawan-kawan, saya beri tepuk tangan kepada kader AMSP yang meriah. Oke kawan-kawan sekalian, kami tunggu khususnya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Kami tunggu semua kedatangannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Tunduk tertindas atau bangkit melawan, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, yang ditunggu-tunggu, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Ketua Umum HMPSPAI tahun 2025, Kakanda Muhammad Rapli Hidayatullah. Kepadanya disilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan pantun terlebih dahulu. Nasi Padang sedap disantap, disantap di atas perahu. Raden Fatah muda duduk mantap-mantap. Ini ketua mau orasi dulu. Semangat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Raden Fatah muda, tahun 2025, mungkin kalian semua di sini beribu-ribu mata telah melihat kami dari himpunan program studi pendidikan agama Islam, yang mana perlu kalian ketahui bahwasanya ibu kota daripada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah pendidikan agama Islam. Tidak hanya itu kawan-kawan sekalian, HMPSPAI juga mempunyai dua hal. Yang pertama yaitu kuantitas, yang mana boleh kalian lihat kuantitas adalah beberapa orang yang ada di dalam suatu organisasi. Boleh kalian lihat bahwasanya kader dan anggota HMPSPAI adalah salah satu HMPS yang besar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Semangat kawan-kawan. Dan yang kedua ialah kualitas, yang mana dari ujung sampai ujung sini sekalipun kalian dapat melihat bahwasanya HMPSPAI mempunyai kader-kader terbaik, mulai dari yang akademik maupun yang non akademik, dan mulai juga yang mendapatkan beasiswa hingga nanti ke depannya. Maka dari itu HMPSPAI khususnya untuk kalian para mahasiswa baru program studi pendidikan agama Islam, kami tunggu kedatangan kalian
wadah bagi kalian, tempat kalian menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang kalian inginkan untuk mengupgrade diri. Kami tunggu semuanya di himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan suatu jargon daripada HMPS PAI. Jika saya menyebutkan HMPS PAI, kalian jawab aktif, menginspiratif. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Baiklah. HMPS PAI Aktif menginspiratif. sekali lagi, HMPS PAI Aktif menginspiratif. hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dari saya. Saya Muhammad Rafi Hidayatullah, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya ketemu kedatangan kalian di Himpunan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Zikir tepat, fikir tepat, amal soleh kuat. Zikir, fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kader dan anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum kakak-kakaknya meninggal panggung, kami ada pantun nih. Jangan lupa jawab cakep ya. Kak Ilham suka ke Malang, Mbak Caya suka bernyanyi. mahasiswa PAI jangan ragu dan bimbang untuk gabung bersama kami. Kepada kakak-kakak kami persilakan. Hidayatullah tadi, HMPS menjadi ruang bagi kalian untuk berkreasi, menyampaikan aspirasi, dan melahirkan aksi nyata yang berdampak. Betul nggak, Kak? Bener banget. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa dan mahasiswi terkhusus program studi pendidikan agama Islam untuk bergabung bersama kami di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Sebelum kami tutup, kami ada satu pantun lagi nih. Jangan lupa jawab cakep lagi ya. Beli es di warung Kak Rapi, dikasih bonus minyak makannya. Adik-adik program prodis PAI, kami tunggu pendapat
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dinda Naila. Dan saya Andika. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet lama, pencet. Nah. Halo semuanya. FITK udah mana suaranya? Wah. Kak, kayaknya Rafa Muda FITK ini sangat semangat sekali nih mengikuti kegiatan PPAK Kesana Ananta pada hari ini. Semangat banget Dika. Gimana kalau lebih semangat yang membara lagi? Kita ice breaking dulu terlebih dahulu gak sih Kak? Ice breaking? Iya. Tapi Rafa Muda ini pada setuju gak sih Kak? Setuju gak? Setuju gak? Oke, di sini Kakak mau ajarin Rafa Muda semua untuk ice breaking. Kalau Kakak bilang tepuk berkala, kita semua harus kompak dan semangat. Siap? Mana suaranya? Siap? Oke, Kakak contohin ya. Tepuk berkala. 3, 2, 1. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Oke, semuanya sudah siap? Siap? Oke, tepuk berkala. 3, 2, 1. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Sisa waktu 10 menit. Wow, semangat sekali nih Kak. Kakak, cek suaranya sudah, ice breaking sudah. Gimana kenalan dulu gak sih Kak? Kenalan dulu dong. Kak, kenalin siapa namanya Kak? Kenalkan, nama saya Hairun Nisa. Dan saya Aida Putri. Kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Mana suaranya dari HMS PMI? Wah. Oke Kak, kayaknya ini sudah pada semangat sekali nih Kak. Tanpa berlama lagi, marilah kita sambut. Ini dia kader dan anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
Wakil Ketua Sri
Selanjutnya, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Demisioner Ketua Umum HMPS PGMI sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Dakwah kepada Kakanda Dewi Setiawan. Disilakan. Terus mungkin izin sebelumnya kawan-kawan Prauden Patah Muda, di PBAK Universitas kita sudah bertemu, sekarang kita sudah bertemu di PBAK Fakultas, yang dimana di sini saya di PBAK Fakultas mewakili Sekretaris Jenderal Umum Ikatan Mahasiswa PGMI se-Indonesia sebagian Sumatera Selatan. Di sini kalian mahasiswa bukan lagi sebagian dari siswa. Ketika kalian mendengar suara mahasiswa, maka kalian harus menjawab. Mari kita sama-sama kepalkan tangan kawan-kawan. Kalian di sini mahasiswa kan? Mari kita semua kepalkan tangan-tangan kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup calon pendidik bangsa! Hidup! Perlu kalian ketahui kawan-kawan. Banyak di media sekarang setelah keluar dari kata-kata statement-statement bahwasanya guru itu merupakan beban negara. Bener tak? Padahal kawan-kawan perlu kita ketahui, justru guru itu merupakan garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sepakat kawan-kawan? Tanpa adanya guru, Indonesia ini tidak bisa jadi apa-apa. Indonesia ini, wujud cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045 itu bisa terwujud melalui dunia pendidikan kawan-kawan. Tanpa ada pengumum Ikatan Mahasiswa PGMI se-Indonesia kawan-kawan, yaitu Kakanda Dimas Raja Palpa, dapat kita pastikan bahwa kader dari HMPS PGMI tidak pernah gagal. Walaupun kita terkenal yang namanya cuma mendidik, cuma mengajar anak-anak, tetapi kita bisa memimpin sekelas Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Perlu kamu ketahui juga, Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Padang Palembang lahir dari himpunan mahasiswa program studi. Tidak perlu kalian ragukan kembali, tidak ada yang perlu kalian ragukan ketika kalian ingin bergabung menjadi bagian dari kami. Kami tunggu kedatangan kalian, kami tantang kalian untuk bergabung menjadi bagian organisasi HMPS PGMI ini. Himpunan mahasiswa program studi ini bukan hanya saja kalian jadikan rumah, tetapi kalian jadikan juga rumah sebagai perjuangan, rumah untuk menciptakan kaum-kaum intelektual, kaum-kaum yang berpikir kritis, kaum-kaum yang mau merasa apatis. Hari ini kita suarakan bahwasanya beban negara itu bukanlah pendidik bangsa, beban negara itu bukanlah pendidik calon-calon guru. Sepakat kawan-kawan? Kita suarakan bahwasanya beban negara itu orang-orang yang memakan duit rakyat, orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi. Sepakat kawan-kawan? Pejabat elit sekarang sewenang-wenangnya memainkan duit rakyat, sehingga dunia pendidikan sekarang di nomor 2 kan kawan. Itu perlu kalian ketahui. Maka dari itu kita sebagai calon pendidik bangsa, kita harus berani menyuarakan ketika kita ditindas, kita harus melawan. Sepakat kawan-kawan? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak perlu banyak, saya mohon maaf. Zikir, pikir, dan amal soleh. Zikir cepat, pikir cepat, amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Ketua Umum HMPS PGMI, Kakanda Ahmad Mujibur Rahman. Kepada Kakanda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ITK Muda. Selamat datang di kampus biru tercinta ini. Sambut salam
semangat saya. Salam yang mengatasnamakan perubahan, salam yang mengatasnamakan perjuangan, salam yang mengatasnamakan pergerakan, dan salam yang membersamai seluruh prodi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah ini. Kawan-kawan, tolong kepalkan tangan kiri kalian, kepalkan tangan kiri kalian, lentangkan suara kalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kawan-kawan adalah hari bersejarah bagi saya kawan-kawan. Mengapa? Karena saya melihat di sini pemimpin-pemimpin di masa depan, regenerasi UIN Raden Patah Palembang kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan, kami mengajak untuk menjadi mahasiswa yang berintegritas, berintelektual, dan excellent with morality, unggul dengan moralitas kawan-kawan. Dan terakhir kawan-kawan, terkhusus mahasiswa PGMI, mari bergabung bersama kami di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ini kawan-kawan adalah wadah yang menopang dan menampung aspirasi-aspirasi dari kalian kawan-kawan. Tunduk tertindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah sebuah pengkhianatan. Zikir, pikir, dan amal soleh. Zikir tepat, pikir cepat, amal soleh hebat. Zikir, pikir, dan amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan orasi singkat dari Wakil Ketua Umum HMPS PGMI kepada Kakanda Hafiz Almansyah. Disilahkan. Ini walaupun saya wakil, tapi menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian sudah tahu, kalian itu orientasi dari siswa ke mahasiswa. Jadi dari mahasiswa ini kalian dididik menjadi belajar yang kritis. Pesan saya, walaupun saya di sini kagok, tapi saya masih berani bicara depan kalian semua. Belum tentu kalian sudah berani bicara di sini. Intinya pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba. Jokowi di umur 20 tahun masih menjadi tukang kusen berusaha pamannya. Barack Obama di usia 25 tahun masih menjadi pengurus organisasi kecil di gerejanya. Bill Gates di usia 25 tahun baru saja di top out dari universitasnya. Jadi pesan saya di sini, tidak ada pemuda yang mapan kecuali orang tuanya kaya raya. Mumpung kalian ditempatkan menjadi mahasiswa, kalian termasuk 35% pemuda yang beruntung. Mahasiswa itu adalah sebuah privilege kawan-kawan. Jadi saya pesankan kuliah yang benar, dan saya juga mengajak kalian untuk masuk ke himpunan saya. Semangat kawan-kawan! Semangat! Mungkin itu saja dari saya. Di Prolis Kertapati, saya Hafiz mengajak kalian masuk ke HMPS PGMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Izin kawan-kawan, kalau saya bilang HMPS bisa PGMI jaya Siapa kawan? Siap. Siapa kawan? Siap. HMPS bisa. PGMI jaya, jaya, jaya. Baik, itulah orasi singkat dari kakak-kakak HMPS PGMI. Sebelum ditutup, kami ada sebuah pantun. Beli baju di toko kasa ada, dikasih juga bonus topi. Adik-adik Raden Patah Muda, jangan lupa join HMPS PGMI. Baiklah, disilakan pada kader dan anggota serta BPH untuk kembali ke tempatnya.
maupun perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemuda. Kayaknya masih kurang semangat nih. Mari kita ulang sekali lagi. Sebelum kita mulai kakak ada pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Mentari pagi tampak berseri. Burung berkicau di ranting cemara. Rafa muda hadir di sini. Siap menimba ilmu di FITK tercinta. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Husnul dan kakak Hatami. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita bisa berkumpul dalam acara PPAK Hasanah Ananta tahun 2025. Dan sekarang giliran keluarga besar Himapis, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika. Kalau kami bilang Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, berkarya dengan logika menginspirasi bersama fisika. Kita coba dulu ya. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, berkarya dengan logika menginspirasi bersama fisika. Kurang semangat gak sih? Kita ulang coba sekali lagi. Oke, siap. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, berkarya dengan logika menginspirasi bersama fisika. Kami, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa angkatan 2025. Kalian adalah energi baru yang siap memperkuat getaran perjuangan mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tanpa berlama-lama, tiba saat yang kita nantikan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia anggota Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika tahun 2025. Selanjutnya, mari kita sambut dengan panitia dan operator, mohon dibantu untuk mematikan lampu. Langsung main. Selanjutnya
Selanjutnya, mari kita sambut dengan penuh semangat simbol kebanggaan fisika. Mereka yang mengenakan jas laboratorium dan membawa alat peraga pendidikan fisika. Inilah mereka, pasukan ilmuwan muda Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika. Set me free, set me free. Sisa 5 menit. Para divisi, kini kita sampai pada jantung organisasi, yaitu Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika. Mari kita sambut bendahara umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, Pak Risa. Dan inilah dia, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika UIN Raden Kota Palembang. Sisa waktu 3 menit lagi. Selanjutnya, kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika, Kakanda Rizky Agung Maulidin, dengan penuh hormat kami persilakan. Salam cinta, salam damai, salam perjuangan. Karena cinta perlu diperjuangkan. Hidup mahasiswa. Untuk orang-orang yang haknya selalu kita perjuangkan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Untuk wanita yang berani bersuara. Hidup wanita yang melawan. Hidup. Jadi kawan-kawan sekalian, di sini HMPS merupakan suatu wadah atau tempat untuk kita mengembangkan potensi diri, baik itu bakat ataupun minat. Khusus maba seringkali merasa kesulitan untuk beradaptasi dunia perkuliahan yang penuh dengan tantangan. Namun di sini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Kesejahteraan akademik dan non akademik akan menjadi prioritas utama, bukan hanya wacana. Mari di sini kami menjamu maba-maba sekalian untuk bergabung dengan kami, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika.
Mari kita rajut rasa kebersamaan, kekeluargaan melalui forum-forum diskusi, melalui kegiatan-kegiatan prodi, terkhusus maba Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan program studi pendidikan fisika. Pesan terakhir dari saya senada dengan hukum 3 Newton, yaitu setiap aksi akan memiliki reaksi. Jadi aksi kalian hari ini akan memiliki reaksi di kemudian hari. Jangan mengecewakan kedua orang tua. Pulanglah ke desa dengan gelar sarjana. Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Kritis, kreatif dan kolaboratif. Allahumma fi ila aqwamit thoriq. Kejujuran, kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa, orasi yang penuh energi bagaikan resonansi yang menggetarkan hati kita semua. Jika tadi sudah dibuka dengan pantun, maka kami akan akhiri dengan pantun pula. Jangan lupa cakepnya ya. Jika ada paku yang patah, cakep, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada kata yang sakit, halo semuanya. Wah, luar biasa sekali ya semangat adik-adik Winarden Fata tahun ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara inaugurasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Zahwa Zafira, dan hari ini kakak akan menemani adik-adik untuk ikut merasakan excitement yang kami hadirkan di inaugurasi ini sampai akhir. Tapi bentar dulu deh. Seharusnya hari ini kakak itu ditemani sama salah seorang rekan kakak ya, dari prodi yang sama tentunya. Apakah adik-adik melihat kakak-kakak berseragam beda seperti kakak? Di mana? Katakan lebih keras. Oi bro. Halo cuy. Oi, dari mana bro? Dari belakang. Apa gawe kau di belakang? Ada bisnis sama adik-adik. Nah, kalau bisnis apa pula? Biasalah calon generasi sini. Hai Cacam. Aduh kak. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Fadli. Jadi kalian bisa panggil kakak Kak Fadli aja ya. Nah Kak Zawa, apa tuh sebelum kita mulai acara ini, kita cek sound dulu ya. Aduh boleh banget kak. Gas. Gas. Mana suaranya? Mahasiswa Winarden Fata Palembang. Wah, adik-adik tahun ini tuh semangatnya membara banget kayak api TikTok. Strik, jangan lupa strik. Tapi masih ada yang kurang Kak. Aduh, apa tuh kak? Kita jargon dulu gak sih? Wah, boleh, gas aja gas. Nah, jadi kalau kakak bilang English Education Study Program, adik-adik boleh banget dong jawabnya do it now or never. Oke adik-adik? Bisa? Oke? English Education Study Program, do it now or never. beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, tanpa membuang waktu, marilah kita sambut keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun kepengurusan 2025. Beri tepuk tangan yang meriah. PBI, Federation of Bible Studies. Just what people say. PBI, just what people say.
Dengan wakilnya Muhammad Asro. Dengan wakilnya Reti Janisa. Dengan wakilnya Nadia Zahra. Dengan wakilnya Noma Yosef. It's gonna be alright. Dengan wakilnya Nabila Mafis. Selanjutnya, Ujang Bapak FIPK Wilayah Kota Palembang, Bapak Yuda Elu. Miss Global English Course 2021, Tiara Triawi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi dari Wakil Ketua Umum HMPS PBI kepada Kakanda Muhammad Ilhamidullah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para adik-adik maba angkatan 2025 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya Muhammad Ilhamidullah, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris sekaligus wakil ketua umum pendidikan bahasa Inggris. Saat ini kalian sudah resmi menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang belajar di dalam kelas, tetapi kalian juga memiliki pengaruh terhadap bangsa. Saat ini pendidikan Indonesia masih mempunyai banyak rintangan. Yang pertama, masih ada anak yang sulit sekolah. Yang kedua, masih ada guru yang kurang diperhatikan. Dan yang ketiga, kualitas pendidikan yang belum merata. Lalu, siapa yang peduli selain kita? Siapa yang bisa bergerak selain kita? Mari kita kobarkan semangat dengan hidup mahasiswa. Hidup! Hidup pendidikan Indonesia. Hidup! Hidup Merdeka. Hidup! Selamat datang pada adik-adik maba di keluarga besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mari kita bersama-sama berproses, berkontribusi dan menjawab semua rintangan yang ada di pendidikan Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Ilham atas orasinya. Orasi selanjutnya akan kita dengarkan dari Ketua Umum HMPS PBI. Kepada Ayunda Siti Nurhaliza kami persilakan. Hidup mahasiswa, hidup, hidup rakyat Indonesia, hidup, hidup perempuan yang melawan, hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru 2025 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Seperti kata Ibu R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Semangat milik kita semua. Pemimpin bukan sekedar pemimpin, tetapi perempuan juga mampu untuk memimpin. Semangat kawan-kawan, semangat. Dunia pendidikan sangatlah luas. Kita semua berada di sini adalah calon-calon pendidik yang berkualitas yang akan datang. Semangat kawan-kawan, semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kakak-kakak HMPS PBI dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah mengikuti kegiatan kami, kegiatan inaugurasi dengan penuh semangat. Mungkin cukup sekian ya penampilan dari kami. Sampai bertemu lagi semuanya. Sebelum kita tutup, boleh kali Kak kita jargon dulu bareng kakak-kakak HMPS PBI yang keren-keren ini? Boleh dong. Yes. English Education Study Program. Join now or never. Dadah semuanya. Yuk masuk naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya kita ulang sekali lagi ya. Tapi kita kali ini pakai pantun, oke? Oke? Kalian cakepnya ya, jangan lupa. Pak Camat jualan tomat, pembelinya harus hormat. Kita umat Nabi Muhammad, jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Saya di sini sebagai operator, yaitu Susi Susanti dan rekan saya Fitri Susanti. Kami dari HMPS Pendidikan Biologi. Mana anak biologi? Mana nih? Mana nih suara anak pendidikan biologi? Generasi saintis Muslim. Kita jargon dulu coba. Oke. Kalau saya bilang generasi saintis Muslim, kalian boleh jawab
Oke, kita ulangi. Kalau kakak bilang pendidikan biologi, kalian bilang generasi saintis muslim. Bisa? Oke, kita coba. Pendidikan biologi, generasi saintis muslim. Oke, lanjut saja ya. Mari kita sambut mahasiswa program studi pendidikan biologi. Mari tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, mari kita sambut hasil karya mahasiswa pendidikan biologi. Mari tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Wiro Yuda Kusuma, sebagai finalis Bukan Gadis MITK 2024, dan Rizky Wulandari, Gadis Berbakat MITK tahun 2024. Mari tepuk tangan yang meriah. Para pengurus inti Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sisa waktu 5 menit lagi. Mari kita dengarkan orasi
dari Ayunda Tien Ratika Putri selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi untuk menyampaikan orasinya. Hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia, hidup perempuan Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Tien Ratika Putri, Ketua Umum HMPS Pendidikan Biologi, menyampaikan orasi dengan argumen yang cerdas. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kalian telah memasuki dunia perkuliahan. Ingatlah, pendidikan bukan hanya soal mencari gelar, tetapi tentang perjuangan untuk merubah nasib, kebebasan berpikir, dan menyala cahaya peradaban. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Seperti kata Tan Malaka, tujuan pendidikan bukan hanya mencari penghidupan, tetapi untuk memerdekakan jiwa. Maka daripada itu, 3 menit lagi. pendidikan bukan hanya soal mengejar nilai, tetapi tentang kebebasan berpikir dan keberanian jiwa. Sepakat kawan-kawan? Dan ingatlah, perempuan adalah sumber kekuatan. Soekarno pernah berkata, bangsa ini tidak akan ramai jika kaum perempuan tidak meramaikannya. Maka dari itu adik-adik, kalian dianjurkan untuk berorganisasi, karena di sana kalian akan belajar bermimpin, keberanian, dan juga terjun kepada masyarakat. Dari R.A. Kartini hingga Cut Nyatin, perempuan telah membuktikan bahwa perjuangan tidak pernah mengenal batas gender. Di kampus ini, laki-laki dan perempuan berdiri sejajar, bersama-sama berjuang, bersama-sama menjadi pelopor perubahan. Maka daripada itu kawan-kawan, mari kita wujudkan tekad bersama. Pendidikan menjadi senjata, perempuan menjadi penyemangat, dan organisasi menjadi candera di muka. Hidup mahasiswa, hidup pendidikan Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Salam pendidikan biologi, generasi saintis muslim. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Tien. Selanjutnya kepada Adel, dipersilakan.
mau belajar lebih lanjut, kalian bisa join komunitas kami yaitu South Sumatra Animal Community. Bisa kalian cek di IG-nya ya. Terima kasih, see you. Kami selaku MC inaugurasi Himpunan Pendidikan Biologi memohon maaf apabila ada salah. Saya Siti Susanti, saya Fitri Susanti. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ananta Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caknya kurang semangat ya Kak. Maba-mabanya nih apa belum makan? Iya, coba kita tanya ya Kak. Sudah pada makan? Itu lebih tinggi daripada wanita. Mulai dari aku itu lebih tinggi daripada wanita. Mulai dari aku Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli an wa'arif nafsi ismi Ahmad Aril Wafid Arni walaqabi Aril. Ismi Nadia Putri Ramadhani walaqabi Nadia. Nama lah kenal Mbak. Coba kita tanya dulu ya. Iya. Kalau dari logat-logat kita lah tahu lah ya. Kita ini dari mana? Dari program studi. Ada yang tahu tak? Kami dari himpunan mahasiswa mana? Apa? Aywa sahih. Kami dari himpunan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Mbak, caknya Mbak, sebelum kita mulai nanti acara intinya nih ya Mbak ya. Coba kita tanya dulu, apa lah Mbak Bani mungkin tahu ya. Apa bahasa Arabnya selamat sore Mbak? Iya, apa bahasa? Ada yang tahu tak apa bahasa Arab selamat sore? Tahu tak?
Apa ada yang tahu dah? Aywa sahih. Kalau ada yang jawabnya Masaul Khair, jawabannya Masa Unur. Tangannya digolong-golong. Semangat. Ya. Coba Mbak, kita ulang Mbak. Masaul Khair, Masa Unur. Sekali lagi Mbak, cak ini Mbak. Yang tidak semangat biarlah Mbak. Kita doakan Mbak. Kita doakan itu baik-baik Mbak ya. Sekali lagi Mbak ya. Yo, sekali lagi ya. Masaul Khair, Masa Unur. Masya Allah, semangat sekali Bapak-Bapak 2025 ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab BBA, 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 BBA. Kita panggilkan mahasiswa benang perih berprestasi di angkasa akan cinta yang besar. Kita panggilkan Ahuna Muhammad Nofan Ar-Rahman diri di istana sebagai bujang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Duta Pertanian Sumatera Selatan. Kita akan beri dia mahkota. Kita panggilkan Ahuna Tarik Jamil sebagai bujang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Duta Pertanian Sumatera Selatan. Kita panggilkan Ustina Khairunnisa Ramadhani sebagai Gadis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kita panggilkan Alfuna Muhammad Sudah Permati sebagai Bujang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Duta Pertanian Sumatera Selatan. Panggilkan Ahuna Muhammad Fadil sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa BBA 2024, Wakil Ketua Umum BSO PCAN 2025, Ketua Departemen Kaderisasi Kemas PMTK 2025, Ketua Divisi Dakwah UKM LPT Jambi. Meraksasa di angkasa akan cinta yang besar dan terhalang durjana manusia melacurkan diri. Mari kita panggilkan Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Kota bulan mana jingga hapus air matamu, satria datang dengan bendera tetap pedang. Di detik ini cinta adalah kebenaran. Kita panggilkan Ketua Divisi Olahraga. Kita panggilkan Ketua Divisi Kominfo Ustina Nailul Fauzia. Kita panggilkan Ketua Divisi Kesenian Ustina Flora. Kita panggilkan Ketua Divisi Olahraga Abuna Fayad Divisi Tufani.
panggilkan Ketua Divisi Bahasa Aguna Muhammad Umar Zaida. Dan yang kita tunggu-tunggu, Badan Pengurus Harian Inti Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Kita panggilkan Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Ustina Tara Agnesia. Istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota. Bulan merana jingga hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang. Di detik ini cinta adalah kebenaran. Dan yang kita tunggu-tunggu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Aguna Dio Ade Chandra. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama orasi singkat dari Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kepada Akhuna Faiz Repur Ramadan alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Baiklah adik-adikku sekalian, Maba FITK 2025, selamat datang di kampus kita, selamat datang di UIN Raden Fatah, selamat datang di dunia baru, selamat datang di dunia pendidikan, selamat datang di miniatur kehidupan kita. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah adik-adik sekalian, saya tidak akan memperpanjang waktu kita, tidak akan memperpanjang kata-kata saya. Saya hanya ingin mengatakan, ada Mahfuzat Bahasa Arab mengatakan bahwa Mahfuzat Bahasa Arab mengatakan maaf saya lupa. Bahasa Arabnya itu adalah ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul lubba liman yatakasa. Sallallahu alaihi. Berjihadlah dan jangan berbanyak malas-malasan. Jika bahwasanya bermalas-malasan itu adalah kegagalan bagi seorang manusia, maka dari itu adik-adik semuanya, selamat bagi kalian yang telah menduduki di UIN Raden Fatah ini. Selamat datang kalian semuanya. Dan ada juga berkata Nelson Mandela berkatakan bahwasanya education is the most powerful to change the world. Yang artinya adalah edukasi adalah senjata yang terkuat untuk mengubah dunia ini. Maka dari itu adik-adik semuanya, jangan pernah menyesal untuk memasuki FITK ini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Maka dari itu adik-adik semuanya, pesan kakak hanya satu, bahwasanya jika kalian sudah terjun di FITK ini, maka jangan sekali-sekali kalian keluar. Karena apa? Karena 5 tahun ke depannya ini mahasiswa yang ada di sini akan menjadi mahasiswa yang lebih baik, akan menjadi
DPR, akan menjadi guru, akan menjadi lawyer, semuanya ada di sini semuanya. Maka dari itu ada dari semuanya, inilah yang kakak bisa sampaikan. Maaf untuk untuk orasi yang singkat ini tidak sesempurna yang kalian harapkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan orasi singkat dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kepada Akhuna Dio Ade Chandra. Falyatafaddal masykura. Saya ingin mendengar suara-suara mahasiswa calon pergerakan bagi bangsa. Saya ingin mendengar suara-suara mahasiswa calon-calon perubahan bagi bangsa. Saya ingin mendengar suara-suara mahasiswa calon pemimpin-pemimpin yang akan datang. Karena itu, satu kata untuk perjuangan, satu kata untuk perubahan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kami sama seperti halnya kalian semua, duduk melihat seorang berorasi tak berorasi, duduk melihat seorang berorasi dengan gagah dan berani, duduk berorasi melihat kakak-kakak berorasi dengan lantang dan gigih. Maka tertanam dalam diri kami bahwasanya 2 tahun, 3 tahun kami ingin seperti mereka. Maka hari ini, menit ini, detik ini menjadi bukti bahwa hal itu terwujud. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Sebuah kata dalam bahasa Inggris yang berbunyi, the future depends on what do you today. Masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Saya mahasiswa, kalian mahasiswa, kita semua mahasiswa. Betul kawan-kawan? Namun yang menjadi pertanyaan kawan-kawan, apakah kalian bisa seperti kami berdiri di depan ini? Saya tantang 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kalian yang berdiri di sini, kalian yang menyampaikan orasi. Sebuah kata dalam bahasa Arab, Subhanal yaum rijalul wad. Pemuda semasa kini adalah pemimpin yang akan datang. Bisa kalian lihat orang-orang yang berdiri di depan kalian ini, mereka adalah orang-orang terpilih. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Sepakat? Maka oleh itu, kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab mengajak khususnya mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah, terkhusus lagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab untuk bergabung di HMPS PBA. Kalian telah merasakan sendiri bagaimana solidnya HMPS. Kalian sendiri telah merasakan bagaimana program kerja dari HMPS PBA. HMPS PBA mungkin bukan HMPS terbesar, tapi inilah PBA, HMPS yang tersolid. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Untuk mengakhiri, ada sebuah kata yang pernah diucapkan oleh Rasulullah yang berbunyi, la takun radban fatusara, jangan lemah nanti kau akan diinjak, wala yabisan fatuksara, jangan keras nanti kau akan dipatahkan. Sepakat kawan-kawan? Allahu Akbar. Untuk mengakhiri, ada sebuah pantun dari saya. Jalan-jalan ke kota Palembang, belaga. Jalan-jalan ke kota Palembang, belaga. Jangan lupa membeli kelapa, belaga. Maba PBA dosa timbang. Cakep. Yuk gabung HMPS PBA. PBA. Akhir kalam, zikir-zikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا فقط منا إذا وجدنا خطيئة وزلات فالعفو منكم بارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Panggilan saudari Sri Lutfiani. Sri Lutfiani, program studi pendidikan agama Islam, silakan menuju ke sumber suara sekarang. Sri Lutfiani, Prodi PAI, ke sumber suara sekarang. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak cak kurang-kurang lempem itu kak Yo, lah sudah makan kau apa? Apa? Belum? Coba onjoklah pantun dulu kak. Jangan lupa ya kawan-kawan, kalau pantun jawablah belaga. Oke? Di pojok ampela makan kemplang. Lagi sedap makan berdua bareng dia. Kami ucapkan selamat datang pada mahasiswa FITK 2025. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nak kenalan tak dengan kakak-kakak belaga ini? Siapa kak namanya kak? Oi Dem, masa iyo dah kenal dengan orang yang paling belagak di sini tuh nah. Nama aku Miranda. Nama aku Rifki. Kami dari HMPS Pendidikan Matematika. Mana maba matematika? Oi banyaknya. Banyak juga kak cak kurang lebih 1000 itu. Oh iya juga Nah, sedikit informasi, HMPS Pendidikan Matematika ini adalah wadah dari seluruh mahasiswa program studi pendidikan matematika. Di sini tempatnya mahasiswa untuk berprestasi, berkolaborasi, sampai mencurahkan isi hati. Nah, sebelum kami inaugurasi, izinkan kami membawakan satu buah pantun lagi. Jangan lupa apa kak? Belagaknya Yo makan pempek make cuko. Belaga. Makan pempek berdua dengan lebih nikmat. Mari kita sambut kakak-kakak kita galo-galo dari HMPS Pendidikan Matematika yang hebat-hebat. Matematika MTK. MTK. Sisa waktu 10 menit. Mari kita sambut kader terbaik dan anggota HMPS Pendidikan Matematika. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting close, so this isn't over. The pressure's on. You feel it, but you got it all. Believe it. When you don't get up, oh, and if you don't get up, time it out, me that's Angola. 'Cause this is Africa. Time it out, me that's it's time for Africa. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Walaupun dan wakil ketua HMPS Pendidikan Matematika Wahyu Nilsi. No hay nada, no me robó la atención de este momento en que la vi.
una nena latina muy fina de esa que me va mandando el jugo veneno cuando no me pegué como un cuero, agarrándome con su bella danza sin jugar yo le dije así, pero mucho cuidado porque son novias quizás nadie la puesta se ve cansada que no voy a perder agua, duro, morena, conmigo te pega de la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai, salam perjuangan. Karena cinta harus diperjuangkan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, terutama mahasiswa pendidikan matematika. Mana suaranya pendidikan matematika? Matematika adalah ilmu yang menjadi fondasi peradaban, penopang teknologi dan jantungnya logika. Dan lihatlah adik-adik di sini, orang-orang yang berdiri di atas panggung ini adalah orang-orang yang menaklukkan sulitnya rumus matematika. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Adik-adik sekalian, hari ini adalah langkah awal sekaligus perjalanan kalian menjadi salah satu pejuang ilmu dan juga pejuang tarbiyah. Adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini di sini sudah ada pendidikan HMPS Pendidikan Matematika. Saya selaku Ketua Umum HMPS Pendidikan Matematika mengajak seluruh mahasiswa baru Pendidikan Matematika untuk bergabung bersama keluarga besar Pendidikan Matematika yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Sebelum kita akhiri orasi pada siang hari ini, kami ada jargon. Jika kakak bilang HMPS Pendidikan Matematika, jawabnya fokus, tulus, religius. Bisa? Oke. HMPS Pendidikan Matematika, fokus, tulus, religius. Sekian inaugurasi dari HMPS Pendidikan Matematika. Jangan lupa join ya. Bye-bye. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. Hai hai hai.
ke pematang. Jalan berliku menuju jasa. Kami ucapkan selamat datang di acara PBHK FITK Sana Ananta 2025. Luar biasa semangatnya ya. Sebelum kita ke inaugurasi, perkenalkan saya Langka Putriani. Saya Selvi Putri Amanda. Kami dari Prodi Pendidikan Kimia. Mana nih suaranya Prodi Pendidikan Kimia? Oke, langsung aja ya, kita sambut, kita saksikan inaugurasi dari HMPS Pendidikan Kimia. CEO, yo, CEO, CEO, no CEO, no more lights, let the moon rise, fire up the sky. CEO, CEO, CEO. Shake my ass. Selanjutnya mari kita sambut mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari HMPS Pendidikan Kimia. Yang pertama ada Zaskia Juwandari Zain, finalis 30 besar esai terbaik tingkat nasional pada kegiatan NSLSM Universitas disebut CEO Chemistry Education Organization. Nah guys, organisasi ini tuh khusus untuk anak maba pendidikan kimia yang mempunyai 5 divisi. Ada divisi keagamaan, divisi kominfo, divisi
eksperimen, divisi entrepreneur, dan divisi entertainment. HMPS Pendidikan Kimia ini merupakan salah satu wadah untuk menampung bakat serta dari segala mahasiswa pendidikan kimia yang nantinya di sini kita bakal berjuang bersama, kita bakal berkarya bersama, berproses bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kakak punya slogan. Kalau misalnya kakak ngomong HMPS Pendidikan Kimia, kalian jawabnya bukan aku, bukan dia, tapi kita dalam kimia. Sisa waktu 5 menit lagi. HMPS Pendidikan Kimia, bukan aku, bukan dia, tapi kita dalam kimia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk semuanya, terutama dari pendidikan kimia, kami tunggu kalian bergabung di HMPS Pendidikan Kimia. Dan ingat, kesuksesan itu bukan berarti seberapa pintar kalian, tapi kesuksesan itu berasal dari seberapa besar kalian berusaha. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan? Sudah sholat belum? Wah, ada yang tahu kakak dari mana? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan, kakak kasih bunga. Bunga nih, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu? Sini deh, maju. Cepet deh. Iya. Dari Piaud. Dari Piaud. Iya benar. Tegak deh, tegak lagi dulu ya. Oke, sudah kak. Masuk deh yuk. Kenalkan. Baiklah, kami dari. Baiklah, perkenalkan nama kakak Mesyok Taldi dan rekan kakak Denaila Maharani. Kami dari HMPS Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Iya, jagoan. Oh iya sudah. Baiklah, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Marilah kita sambut kader-kader terbaik HMPS Piaud periode 2025 dan 2026. Selanjutnya
Marilah kita sambut Badan Pengurus Harian HMPS tahun 2025. Departemen Kaderisasi Ayunda Putri Ramasari. Departemen Sosial Masyarakat Ayunda Elsa Yuliani. Departemen Ayunda Nana. Departemen Olahraga Ayunda Novintan. I go to whoop. You said you look crazy, think you baby. I don't need to tell me all messed up. This love is my favorite, but you play selanjutnya. Marilah kita sambut kader-kader terbaik HMPS tahun 2025. Marilah kita dengarkan orasi singkat dari Ketua Umum HMPS Piaut kepada Ayunda Nabila Septriani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai, salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Tak banyak kata yang akan saya sampaikan, tapi berdirinya saya di sini ini bukti bahwa perempuan bisa memimpin, perempuan bisa berkarya, perempuan bisa berdiri sejajar tanpa kehilangan identitasnya. Gender bukanlah suatu permasalahan, bukanlah suatu kesalahan, tapi itu adalah hak kita semua untuk perempuan. Bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Bukan sebuah wacana, tapi bukti nyata yang harus kita perjuangkan bersama. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Mahatma Gandhi pernah
mendidik sebuah bangsa. Akhir kata dari saya, takwa intelektual dan profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi persembahan dari HMPS Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kami selaku MC pamit undur diri. Takwa intelektual dan profesional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPI mana suaranya? Ngomong, bro. Tes. Ngomong. Nah. MPI mana suaranya? Tuh. 2, 3. Hai adik-adik. Kak, caknya mereka nilai ulangnya semangat Iya, aku tahu caranya kak. Cak mana? Coba Itu aja tepuk semangat dah. Oh setuju dah kalau kalian ini tepuk semangat dulu. Setuju kita mulai Tuh, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kak, cak mana? Nggak semangat tuh bapak kita nih. Kak, cak mana kalau kita ulang lagi kak? Boleh. Madai kak dari 10.000 yang datang hari ini 1.000 yang semangat kak. Ya sudah, kita ulangi sekali lagi beda. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Gak dulu kak, ngomong-ngomong. Adik-adik kita lah, tahu belum kita dari HMPS mana? Oh iya ada yang tahu dah sih kita nih dari HMPS mana? Aja mana kak? Benar tak kata adik-adiknya kita dari MPI? Ya sudah, langsung kita kasih tahu Yo. Kami dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. MPI mana suaranya? MPI suaranya.
Langsung saja kita dengarkan orasi dari Wakil Ketua Umum HMPS MPI. Kepada Kakanda Dimas Ilham kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote. Bukan pantun. Berdiri bangunan-bangunan kokoh dan megah. Berdiri kampus-kampus yang di dalamnya ada sekelompok anak muda yang setiap harinya membicarakan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, kawan-kawan. Ada juga sekelompok pemuda yang setiap hari-harinya membicarakan tentang negeri ini, merawat negeri ini. Dari sekelompok pemuda itu, saya cuma mau bilang kawan-kawan, dari sekelompok pemuda itu akan lahir dokter-dokter hebat, politisi-politisi, ekonom-ekonom, bahkan lawyer-lawyer yang tugas mereka yaitu membenarkan negeri ini. Dan sekarang saya mau bertanya kepada mahasiswa baru FTK UIN dan Fatah, kira-kira siapa sekelompok pemuda itu? Siapa kawan-kawan? Sekelompok pemuda itu kita kenal dengan sebutan mahasiswa. Maka dari itu kawan-kawan, di sini saya akan memberitahu bahwasanya ada satu semangat salam perjuangan mahasiswa se-Indonesia. Kalau saya bilang hidup mahasiswa, dijawab hidup mahasiswa. Kalau saya bilang hidup rakyat Indonesia, kalian jawab hidup rakyat Indonesia. Kalau saya bilang hidup pendidikan Indonesia, dijawab hidup pendidikan Indonesia. Sepakat kawan-kawan? Sepakat! Sepakat tidak? Oke, kami izin kawan-kawan untuk tangan kirinya diangkat ke atas semua kawan-kawan. Tangan kiri kawan-kawan. Ayo yang mau apa? Minta tolong. Selamat datang kepada mahasiswa baru di Universitas UIN Raden Fatah Palembang yang kita kenal dengan kampus biru. Selamat jadi adik kami yang imut, adik kami yang cantik dan ganteng-ganteng yang nantinya bisa berkolaborasi langsung dengan kami dan juga seluruh civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang. Tepuk tangan untuk kalian semua kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan, 4 tahun kurang lebih kawan-kawan berpetualang di kampus ini. Silakan temukan banyak hal. Tapi ingat kawan-kawan, selama kalian kuliah 4 tahun di kampus ini, ada melihat mahasiswa yang hari-harinya menyibukkan dirinya dengan berdemonstrasi, dengan turun ke jalan, menyuarakan hati rakyat. Jangan celah dia, jangan hujat dia, siapa tahu ia sedang menyuarakan hati rakyat. Dan yang terakhir kawan-kawan, di kampus kita ini kaya akan dengan unit kegiatan mahasiswa. Dan saya mau kawan-kawan, kalian menunjuk 1 unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah kalian, sebagai kendaraan untuk kalian berkarya, berkontribusi di kampus ini kawan-kawan.
dan saya mewajibkan seluruh mahasiswa baru, terkhusus mahasiswa baru MPI, Manajemen Pendidikan Islam, untuk mengikuti HMPS MPI, dan stand kami ada di samping AC kawan-kawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dimas Ilham Saputra sebagai Wakil Ketua Umum HMPS MPI mengucapkan ribuan kalau ada kata-kata yang salah. Nunduk tertindas atau bangkit melawan. Sekali bendera dikibarkan, hentikan rentapan. Mundur adalah bentuk sebuah pengkhianatan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup! Baiklah, inilah dia yang paling kita tunggu-tunggu. Orasi dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Kakanda Aldo Putra. Beri tepuk tangan yang meriah. Salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang mawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami, keluarga besar Manajemen Pendidikan Islam, mengucapkan selamat datang adik-adik Spektra Muda. Selamat datang generasi-generasi UIN Raden Patah Palembang. Jadi langsung kalian menjadi mahasiswa harus bisa menjadi mahasiswa yang memiliki potensi, harus bisa menjadi mahasiswa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Seperti yang kita tahu bahwasannya subhanallah rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi kita sebagai mahasiswa adalah generasi agent of change, pembawa perubahan, sosial kontrol. Nah, jadi ketika kita menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang bisa membanggakan UIN Raden Patah Palembang. Kenapa? Dikarenakan kita menjadi orang, dikarenakan UIN Raden Patah ini. Jadi saran saya, jadilah mahasiswa yang memiliki potensi, baik itu akademik maupun non akademik. Demikian, itulah orasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, sebelum saya tutup, kami HMPS Manajemen Pendidikan Islam ada yang namanya jargon. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Oke. HMPS Manajemen Pendidikan Islam, satu visi, satu misi, menjadi masa depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi orasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Beri tepuk tangan yang meriah. Kami MC inaugurasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pamit undur diri. Kami ucapkan sekian terima kasih dan sampai jumpa di acara HMPS selanjutnya. Terkhusus prodi MPI, jangan lupa join HMPS. Stand kami ada di depan AC. MPI mana suaranya?
bukan terhalang bencana. Manusia melajukan diri di istana, namun tak demikian dengan bulan satria. Kekuatan cinta akan beri dia mahkota, bulan merana jingga hapus air matamu. Satria datang dengan bendera tanpa pedang, di detik ini cinta adalah kebenaran. PPAK Sana Ananta 2025 selesai. Kepada seluruh rekan muda silakan berdiri. Seluruhnya silakan berdiri. Panitia silakan ke panggung. Panitia akan semuanya ke panggung. Ayo panitia seluruhnya ke panggung. Lagu kakek lagu. Seluruhnya hidupkan flashnya, cepat. Seluruhnya hidupkan flashnya, pegang kita tempatkan di dalam AC kawan. Kita lupakan doa kita selama 2 hari ini untuk meriahkan PPAK Sananta. Tolong lampu dimatikan, seluruh panitia ke panggung, hidupkan flashnya HP-nya, cepat. Seluruh rekan muda, seluruhnya, ayo teman-teman. Belakang. Ayo yang belum hidup flashnya hidupkan. Kita sama-sama kita tunjukkan bahwasanya Fakultas Ilmu Keagamaan Duluan itu kompak kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Ayo hidupkan kepada kawan. Ayo semuanya cepat panitia naik ke panggung dan seluruh rekan muda yang belum yang belakang menghidupkan flash silakan hidupkan kawan-kawan. Yang di belakang saya belum saya lihat belum hidupkan.